Sebuah pilar besar bercahaya naik di atas banyak murid Saint Genesis Peak, memandikan area dalam radius 100 mil dalam kecemerlangannya yang mempesona. Para murid dari 7 puncak menatap pilar dengan terkejut. Bagaimanapun, Saint Genesis Peak mengklaim tempat juara jauh lebih mengejutkan daripada puncak Changsuan. Tentu saja, puncak Changsuan jelas telah memimpin lebih dulu, dan hanya dilampaui ketika Zhou Yuan mengeluarkan esensi genesis binatang air 10.000 kaki itu. Kualitas esensi genesis binatang buas setinggi 10.000 kaki terlalu tinggi, menambahkan hampir seluruh peningkatan 50% pada pilar Saint Genesis Peak. Namun, membuat perbandingan seperti itu pada kenyataannya agak tidak berarti, karena lebih dari 90% esensi puncak kejadian Saint Genesis telah diperoleh melalui upaya Zhou Yuan dan Yao Yao. Jika bukan karena duo, Saint Genesis Peak kemungkinan akan dihancurkan oleh kemarahan SWAT Comet Peak saat mereka memasuki reservoir Genesis, apalagi berpikir untuk menjadi juara upacara reservoir Genesis. Sementara para murid yang tak terhitung banyaknya menghela nafas dengan takjub karena hasil yang mengejutkan Saint Genesis Peak, di gunung tertinggi, Master Sekte King Yang dan yang lainnya mengangguk lemah pada adegan ini. Sejujurnya tidak mudah bagi Saint Genesis Peak untuk mencapai hasil seperti itu. Penatua Sen telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Master Sekte King yang memandang ke arah sesepuh Sen Taiyuan di dekatnya dan tersenyum. Sen Taiyuan, yang masih sedikit kewalahan dengan emosi, buru-buru membungkuk ketika dia berkata dengan malu, "Saya belum berbuat banyak, itu sebagian besar upaya Zhou Yuan." Kata-katanya benar. Meskipun Sen Taiyuan telah melakukan yang terbaik untuk menyediakan sumber daya kultivasi Zhou Yuan sejak awal, itu adalah usahanya sendiri yang membawanya sejauh ini. Faktanya, Zhou Yuan jarang datang untuk mencari bimbingan dari Sen Taiyuan sehubungan dengan teknik genesis dan masalah kultivasi. Bahkan jika Sen Taiyuan ingin memenuhi kewajiban mengajarnya, hampir tidak ada kesempatan baginya untuk melakukannya. Master Sekte King yang mengangguk, dan berkata dengan senang, "Saya awalnya percaya bahwa bergabung dengan Saint Genesis Peak akan menyia-nyiakan bakatnya, dan tidak pernah berharap bahwa itu akan berhasil dengan baik." Sen Taiyuan mengangguk mengerti. Zhou Yuan telah menjadi juara upacara pemilihan puncak saat itu, dan sangat dihargai oleh semua 6 puncak lainnya. Siapa yang bisa mengharapkannya untuk akhirnya memutuskan Saint Genesis Peak sebagai gantinya? Dalam sebulan lagi, sudah waktunya bagi kelompok murid baru untuk bergabung dengan pegunungan dalam setelah melewati upacara pemilihan puncak. Dengan prestasi Saint Genesis Peak yang mengesankan, kita pasti akan dapat menarik banyak murid baru. Jantung Sen Taiyuan berdetak kencang. Sekarang setelah Saint Genesis Peak dibuka kembali, inilah tepatnya reputasi yang mereka butuhkan untuk menyebarkan nama mereka, dan memikat lebih banyak murid baru untuk bergabung dengan mereka. Melalui proses mendapatkan darah baru ini, Saint Genesis Peak perlahan-lahan akan tumbuh lebih kuat. Orang bisa mengatakan bahwa mendapatkan tempat pertama dalam upacara reservoir Genesis memang sangat tepat waktu. Sekte Master King yang memandang ke arah banyak murid saat suaranya menggelegar sekali lagi, peringkatnya keluar. SWAT Comet Peak akan menikmati baptisan 4 naga, dan Chosens dan murid utama mereka akan menikmati baptisan 6 naga. Puncak Spirit Rune, Puncak Teratai Salju, Puncak Hongya, dan Puncak Penjara Petir, akan menikmati baptisan 6 naga, sedangkan Chosens dan murid utama mereka akan menikmati baptisan 8 naga. Puncak Changsuan berada di peringkat 2, dan murid mereka akan menikmati 7 baptisan naga, sedangkan Chosens dan murid kepala akan menikmati baptisan 8 naga. Saat suara Sekte Master King yang menyebar, semua murid, dengan pengecualian SWAT Comet Peak, meledak menjadi sorak-sorai gemuruh. Pembaptisan 6 naga adalah hal yang agak sulit dijangkau bagi sebagian besar dari mereka, dan bahkan beberapa murid selempang ungu tingkat atas membutuhkan keberuntungan untuk menikmatinya sesekali. Adapun baptisan 7 naga, bahkan para murid kepala mungkin tidak dapat mencapainya, dan itu biasanya merupakan garis pemisah antara mereka dan bangsa-bangsa. Di antara 10 Chosens besar sekte, hanya segelintir yang telah mencapai 8 baptisan naga sebelumnya. Karena itu, bangsa Chosen cukup puas dengan menerima baptisan 8 naga. Mereka tahu bahwa itu mungkin karena mereka telah memperoleh bagian dari esensi genesis hewan air 10.000 kaki. Tempat pertama, Saint Genesis Peak. Para murid akan menikmati baptisan 7 naga. Saint Genesis Peak hanya sedikit melampaui puncak Changsuan, dan dengan demikian menerima hadiah yang sama persis dengan murid-murid puncak Changsuan. Namun, tidak satu pun dari para murid Saint Genesis Peak kecewa dengan hal ini, dan malah bersorak gembira. Bahkan murid selempang ungu tingkat atas seperti Zhou Tai dan Lu Yan tidak dapat menyembunyikan emosi yang intens di wajah mereka. Karena mereka belum pernah menikmati baptisan 7 naga sampai hari ini. Kepala murid yang maha kuasa, Xiao Yao yang maha kuasa. Semua murid Saint Genesis Peak bersorak, menciptakan suasana yang sangat bersemangat. Mereka jelas mengerti siapa yang harus berterima kasih atas 7 baptisan naga. Para murid dari puncak lainnya memandang iri. Lagi pula, 7 baptisan naga juga merupakan berkah yang agak tak terjangkau bagi mereka. Master Sekte King yang tersenyum lembut, tatapannya berhenti pada Zhou Yuan saat boomingnya. Zhou Yuan, kontribusi Anda sebagai murid kepala Saint Genesis Peak tidak luput dari perhatian. Terlebih lagi, Anda juga berkontribusi besar dalam membunuh binatang akuatik setinggi 10.000 kaki, dan mendapatkan bagian terbesar dari esensi genesis. Sesuai dengan evaluasi kami, Anda akan menikmati 9 naga dibaptis. Ketika 4 kata terakhir bergema, seluruh tempat meledak menjadi kegemparan yang sangat deras. Tatapan terbakar yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah sosok Zhou Yuan, diisi dengan keinginan ekstrim. Bahkan, rasa iri bahkan melintas di mata beberapa Chosens. Ini adalah baptisan 9 naga. Itu adalah tingkat pembaptisan yang setinggi mungkin.
Apalagi generasi Chosens ini, bahkan kumpulan Chosens yang tak terhitung jumlahnya selama 100 tahun terakhir tidak pernah mencapai prestasi luar biasa seperti itu. Tidak ada yang bisa berharap bahwa orang pertama yang mencapai 9 baptisan naga dalam 100 tahun tidak akan menjadi terpilih, tetapi seorang murid utama. Selain itu bahkan murid kepala Saint Genesis Peak. Di bawah tatapan semua orang, hati Zhou Yuan sedikit berdenyut. Meskipun dia sudah mengantisipasi hasil ini, masih sulit untuk tetap tenang ketika diumumkan oleh Master Sekte Qing Yang. Dia sebelumnya menikmati baptisan 8 naga ketika dia baru saja bergabung dengan Saint Genesis Peak, dan dengan demikian mengerti betapa menakjubkannya itu. 9 naga pembaptisan niscaya akan memungkinkan dia untuk mengambil langkah besar dalam kultivasinya. Pada tahun lalu ia menghabiskan waktu di Sekte Changsuan, ia terus-menerus tumbuh lebih kuat dan meningkatkan dirinya sendiri. Jarak antara dirinya dan Raja Kekaisaran Wu Besar Wu juga perlahan menyusut. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam saat dia mengangkat kepalanya, dan mengintip ke kejauhan. Dia tahu bahwa ayahnya melakukan yang terbaik untuk negaranya, dan dengan gigih menahan tekanan luar biasa dari Kekaisaran Wu Besar, sambil mencoba membantu membeli waktu untuk Zhou Yuan. Petik 2. Tunggu aku ayah, ketika aku kembali ke Kekaisaran Zhou Besar, aku akan memenuhi janjiku, dan mengambil kembali segala yang diambil Raja Wu dari kita. Tangan Zhou Yuan perlahan mengepal, tatapan bertekad naik di matanya. Di gunung tertinggi, Master Sekte Qing yang melambaikan lengan bajunya, saat kekuatan tanpa batas turun. Semua murid menghilang dalam sekejap, dan muncul lagi di atas panggung pembaptisan raksasa di atas reservoir Genesis. Tahap pembaptisan mirip dengan piramida, yang lebih tinggi adalah pembaptisan yang lebih baik yang akan diterima. Zhou Yuan duduk di bagian paling atas, melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya ketika dia melihat ke bawah. Gemuruh, kejadian ki di sekitarnya mulai bergolak keras pada saat ini. Aura tak berujung yang tak berujung jatuh dari langit, dan menutupi tanah seperti kabut, saat auman naga bergema pelan dari dalam. Zhou Yuan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, di mana siluet naga sedang menyelam ke bawah bersama dengan energi murni dan tak terbatas. Dia perlahan-lahan menutup matanya, dan mulai menikmati 9 baptisan naga pertama dalam 100 tahun. Beberapa puluh ribu murid yang menjalani baptisan esensi kejadian menjadi pemandangan yang cukup besar di Sekte Changsuan. Selain itu berlangsung cukup lama, karena upacara reservoir Genesis adalah peristiwa berskala sangat besar, dan tentu saja tidak akan selesai dengan cepat. Dengan demikian, beberapa hari telah berlalu bahkan sebelum tempat terakhir pembaptisan 4 naga dari pedang Comet Peak selesai. Setelah itu, para murid dari puncak lainnya mengakhiri pembaptisan mereka satu demi satu, meskipun 10 hari telah berlalu saat itu. Berikutnya, adalah para murid utama dan Chosens, yang pembaptisan esensi kejadiannya membutuhkan waktu hampir sebulan untuk menyelesaikannya. Namun, itu masih belum berakhir, karena ada satu sosok terakhir yang pembaptisannya tidak dilakukan pada tahap pembaptisan esensi kejadian. Sosok ini tentu saja milik Zhou Yuan, yang menikmati baptisan 9 naga. Jumlah kejadian ki murni yang diperlukan untuk 9 baptisan naga sangat luar biasa, itulah sebabnya Zhou Yuan membutuhkan waktu yang lama. Sementara Zhou Yuan masih duduk di panggung pembaptisan, para murid dari puncak lainnya sudah perlahan-lahan bubar. Master Sekte Qing Yang dan Master Puncak juga telah lama pergi, meninggalkan seorang penatua tunggal untuk mengawasi baptisan Zhou Yuan. Seiring berjalannya waktu dengan tenang, kedamaian dan ketenangan kembali ke Sekte Changsuan, meskipun setiap kali murid menyebutkan upacara reservoir Genesis, mereka tidak bisa membantu tetapi melemparkan pandangan mereka ke arah reservoir, di mana bayangan samar sosok dapat dilihat dalam cahaya keemasan menyilaukan. Ketika itu terjadi, kecemburuan dan rasa hormat akan muncul di mata mereka ketika mereka bergaris bawah. Bukankah baptisan kepala murid Zhou Yuan berlangsung terlalu lama? Itu baptisan 9 naga yang belum muncul dalam 100 tahun terakhir, tentu saja itu akan lama. Saya ingin tahu seberapa besar murid utama Zhou Yuan setelah pembaptisan. Aku sudah mendengar bahwa murid-murid kepala lainnya telah meningkat pesat setelah pembaptisan, dan telah melangkah ke lapisan ke-9 Alpha Origin. Tentu saja, fondasi mereka saat ini tidak setingkat dengan bangsa Chosens. Hehe, kepala murid SWOT Comet Peak Bailey Che telah menjadi sangat bersemangat setelah terobosan kultivasinya. Ada beberapa rumor yang menyebar selama beberapa hari terakhir tentang dia yang menyatakan bahwa dia pasti akan mengalahkan Zhou Yuan jika mereka bertarung lagi. Petik 2. Aku ragu ada yang akan percaya kata-kata seperti itu. Karena Zhou Yuan bisa mengalahkan Bailey Che sekali, dia pasti akan bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Petik 2. Petik 2, Sementara banyak murid bergosip, 9 baptisan naga Zhou Yuan perlahan mendekati tanda 2 bulan. Setelah sekian lama, banyak murid secara bertahap menjadi terbiasa dengan cahaya yang muncul dari tahap pembaptisan setiap hari. Namun, meskipun Zhou Yuan masih terbenam dalam baptisannya, organisasi besar yang dikenal sebagai Sekte Changsuan tidak berhenti bekerja. 2 bulan setelah upacara reservoir Genesis selesai, Sekte Changsuan menyambut sekelompok murid baru dari upacara seleksi puncak. Di hari tertentu, sebuah plaza besar tertentu saat ini diliputi suasana kegembiraan. Sosok-sosok muda yang tak terhitung jumlahnya berdiri di tengah alun-alun, terlihat agak tidak dewasa dan tidak berpengalaman. Pada saat ini, mereka melihat ke depan dengan ekspresi bersemangat dan gugup. 7 panggung batu berdiri di depan mereka, mewakili 7 puncak Sekte Changsuan. Para murid utama dari berbagai puncak dengan bangga berdiri di atas panggung ini, menggambar tatapan penuh hormat dari bawah. Ini terutama terjadi pada murid-murid baru yang baru saja melewati upacara pemilihan puncak, yang memiringkan kepala mereka ke atas ketika mereka melihat angka-angka di atas panggung yang mirip dengan bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang, angka yang mirip dengan gunung tertinggi. Ini adalah murid utama dari setiap puncak.
Tujuan yang akan mereka perjuangkan di masa depan. Sementara murid-murid baru muda itu berharap untuk bergabung dengan pegunungan dalam, Zhou Tai dan Lu Yan sedang menuju panggung batu Saint Genesis Peak. Betapa malangnya, guru sekte dan guru puncak lainnya hanya akan mengamati dari atas tahun ini, dan malah mengirim murid-murid utama untuk melakukan perekrutan. Tetapi saudara junior Zhou Yuan masih dalam baptisannya, jadi bagaimana bisa Saint Genesis Peak mengirim utusan utama kita? Zhou Tai tidak bisa membantu tetapi mencurahkan keluhannya saat dia memandang ke kerumunan murid baru di plaza. Lu Yan tertawa pahit sebagai tanggapan. Zhou Yuan jelas tidak bisa datang hari ini, sementara itu bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk mengundang Yao Yao keluar. Akibatnya, tidak ada pilihan selain bagi mereka berdua untuk turun. Namun, tahapan dari 6 puncak lainnya sedang diawasi oleh murid-murid utama mereka, yang tidak diragukan lagi membuat sisi Saint Genesis Peak tampak sedikit menyedihkan. Pada saat ini, seorang pelayan sekte melangkah maju dan mengumumkan dengan suara keras dan kuat, Sekte Master telah memutuskan bahwa demi keadilan, semua murid baru yang telah lulus upacara seleksi puncak akan diizinkan mencapai puncaknya sendiri dari sekarang dan seterusnya. Petik 2. Ketika kata-katanya memudar, sukacita muncul di mata para murid yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun. Murid-murid baru memilikinya sangat bagus saat ini. Tidak percaya mereka bahkan memberikan kebebasan untuk memilih puncak mereka sendiri. Di masa lalu, Master Sekte dan Master Puncak akan secara acak membagi dan mengalokasikan kita. Zhou Tai yang bergumam. Lu Yan berkata, pada dasarnya hanya ada 6 puncak di masa lalu, dan sisa-sisa yang tidak diinginkan oleh puncak lainnya akan dibuang ke Saint Genesis Peak kami. Tetapi karena kita telah dibuka kembali, mereka secara alami tidak dapat melanjutkan praktik seperti itu, dan sebaliknya memberikan Saint Genesis Peak kita kesempatan yang adil untuk bersaing mendapatkan darah baru. Namun, ada beberapa kekhawatiran di antara kedua alisnya saat dia melanjutkan, tapi susunan dari 6 puncak lainnya cukup mengejutkan. Meskipun Chosens tidak ada di sini, semua puncak lainnya diawasi oleh murid-murid utama mereka, membuat mereka tampak agak mengesankan. Sebaliknya, kita praktis tidak terlihat, yang kemungkinan akan mempengaruhi keputusan para murid baru ini. Pada akhirnya, mereka tidak memiliki cukup untuk ditampilkan. Zhou Tai hanya bisa tertawa getir sebagai tanggapan. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Sudah hampir 2 bulan sejak murid utama Zhou Yuan memulai pembaptisannya, tetapi itu masih belum berakhir. Sementara mereka bercakap-cakap, ribuan murid baru dari alun-alun mulai berdiskusi satu sama lain. Sekte Master mengawasi puncak Changsuan, dan pemimpin 10 Chosens Agung juga dari sana. Prospek kita harus benar-benar bagus jika kita bergabung. Petik 2. Puncak Changsuan luar biasa, tetapi juga penuh dengan murid berbakat. Perjuangan untuk sumber daya kultivasi kemungkinan akan sangat kompetitif. Petik 2. Saya sangat tertarik dengan Snow Lotus Peak. Saya mendengar bahwa kecantikan nomor 1 dari sekte kami, kakak perempuan Li Qinchan berasal dari sana. Jika kamu berpikir untuk memasuki Snow Lotus Peak, kamu harus memperhatikan wajahmu sendiri terlebih dahulu. SWOT Comet Peak juga bukan pilihan yang buruk, sudah meningkat selama beberapa tahun terakhir. Bukankah itu Saint Genesis Peak? Rumor mengatakan bahwa itu adalah tempat yang digunakan Patriark Changsuan untuk mengasingkan diri. Aku sudah mendengar bahwa baru-baru ini dibuka kembali, dan bahkan tidak memiliki master puncak, aku tidak berpikir kamu akan memiliki masa depan di sana. Itu tidak mungkin benar, aku ingat pernah mendengar bahwa Saint Genesis Peak baru-baru ini menempati tempat pertama dalam upacara Reservoir Genesis, dan kepala murid mereka benar-benar menakjubkan. Oh, apakah begitu? Lalu mengapa murid utama mereka tidak ada? Aku tidak tahu. Petik 2, Setelah beberapa diskusi, banyak murid mulai berkerumun menuju panggung batu, menyebabkan beberapa kekacauan di alun-alun. Namun, ekspresi Zhou Tai dan Lu Yan tidak terlihat terlalu bagus. 6 panggung batu lainnya dipenuhi oleh orang-orang, dan sangat populer, sementara hanya tahap Saint Genesis Peak mereka memiliki beberapa tokoh yang sedikit. Selain itu, para murid yang sesekali datang juga tidak terlihat sangat berbakat. Keduanya bertukar pandang, melihat tatapan tertekan di mata masing-masing. Itu hanya menjadi lebih buruk karena tahap puncak SWOT Comet ada di dekatnya. Para murid SWOT Comet Peak akan memandang dengan geli, seolah-olah mereka melihat semacam lelucon. Jadi bagaimana jika SWOT Comet Peak telah dikalahkan dalam upacara Reservoir Genesis oleh beberapa kebetulan? Fondasi Saint Genesis Peak masih terlalu lemah, dan tidak mungkin cocok dengan SWOT Comet Peak dalam acara seperti ini. Di tengah panggung, Bai Li Ce berdiri seperti bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Auranya jelas jauh lebih kuat daripada 2 bulan lalu, dan jelas telah naik ke lapisan ke-9 Alpha Origin selama pembaptisan, menyebabkan kekuatannya melambung. Hehe, kepala murid Bai Li Ce, tampaknya Saint Genesis Peak tidak akan mampu merekrut banyak murid baru hari ini. Mereka sejujurnya kurang beruntung karena murid utama mereka tidak dapat hadir untuk acara seperti itu. Bagaimana mereka bisa cocok dengan SWOT Comet Peak kami? Seorang murid tersenyum dan berkata dari samping Bai Li Ce, jelas berharap untuk menyedot. Namun, wajah Bai Li Ce langsung berubah beku ketika mendengar ini. Apakah kamu mengatakan bahwa Zhou Yuan akan dapat mengubah hal-hal jika dia ada di sini? Murid itu gagal dalam sanjungannya, membuatnya merasa agak malu. Ekspresi Bai Li Ce menjadi gelap, jelas masih marah karena kehilangannya pada Zhou Yuan dalam upacara Reservoir Genesis. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan dingin berkata, aku bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Jika Zhou Yuan berani melawan saya lagi, saya dengan senang hati akan mengembalikannya untuk sebelumnya. Petik 2. Murid itu buru-buru berkata, tentu saja, kakak senior Bai Li telah melangkah ke lapisan ke-9 Alpha Origin, dan harapan besarnya untuk menjadi terpilih di masa depan. Zhou Yuan hanya beruntung sebelumnya. Petik 2. Bai Li Ce mengabaikan yang pertama.
Pandangannya beralih ke antrian panjang para murid baru, sebelum melihat ke arah pertunjukan menyedihkan di sisi Saint Genesis Peak, saat kemarahan dalam hatinya sedikit mereda. Zhou Yuan, apakah Anda benar-benar berpikir Anda akan dapat mengubah apapun hanya karena Anda berhasil mencuri perhatian dalam upacara Reservoir Genesis? Saint Genesis Peak masih jauh dari bisa dibandingkan dengan Sword Comet Peak. Suasana ramai dan bising menutupi alun-alun raksasa. Para murid baru saat ini berkumpul di depan 7 panggung batu. Namun, dibandingkan dengan 6 puncak lainnya, sisi Saint Genesis Peak tidak diragukan lagi jauh kurang populer. Pada akhirnya, fondasi mereka jauh lebih lemah daripada 6 puncak lainnya. Terlebih lagi, murid utama mereka bahkan tidak ada, dan 2 murid selempang ungu, Zhou Tai dan Lu Yan, jelas tidak dapat menandingi barisan yang mengesankan dari puncak lainnya. Karenanya, itu dalam harapan agar mereka kurang diterima dengan baik. Zhou Tai dan Lu Yan merasa sangat putus asa. Jika ini terus berlanjut, semua murid baru yang berbakat akan segera direkrut oleh 6 puncak lainnya. Ketika 6 puncak lainnya memenuhi kuota mereka, sisanya mungkin akan menjadi murid yang tidak diinginkan dan biasa-biasa saja lagi. Tatapan duo itu menyapu kerumunan, tiba-tiba menemukan beberapa lusin sosok masih mengamati dari pusat alun-alun. Zhou Tai dan Lu Yan fokus pada tempat tepat di depan kelompok kecil. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang menaruh perhatian pada lokasi ini. 6 puncak lainnya dengan hati-hati memastikan untuk mengawasi sosok di kepala kelompok ini. Dia adalah seorang wanita muda berbaju biru, dengan mata cerah dan gigi putih mutiara yang membuatnya terlihat sangat elegan. Rambut hitamnya diikat menjadi kuncir kuda, dan alisnya panjang dan tipis, memberinya tampilan yang mampu dan tajam. Gadis ini bernama Mu Xiaoman, dan dikabarkan berasal dari salah satu klan besar di benua Shengzhou. Dia sangat berbakat, dan juga juara dalam upacara pemilihan puncak terbaru. Mu Xiaoman lugas, ambisius dan kompetitif. Karena itu, dia memiliki pengaruh besar terhadap kumpulan murid baru yang terbaru. Para murid baru yang berkumpul di sekelilingnya memiliki peringkat yang sangat tinggi dalam upacara pemilihan puncak. Dari kelihatannya, Mu Xiaoman adalah pemimpin mereka, dan mereka berniat untuk terlebih dahulu melihat keputusan apa yang akan dia buat. Bagaimanapun, upacara pemilihan puncak saat ini memungkinkan setiap orang kebebasan memilih, tidak seperti masa lalu di mana hanya sang juara yang diberikan hak untuk memilih, sementara semua orang lainnya akan dialokasikan secara paksa. Kakak perempuan senior Xiaoman, apakah Anda masih ragu-ragu? Manakah dari 6 puncak yang Anda sukai? Kami semua akan mengikuti Anda kemanapun Anda pergi. Tanya seorang pria muda yang tersenyum dari samping Mu Xiaoman, matanya dipenuhi kekaguman saat dia melihat yang terakhir. Mata Mu Xiaoman mulai berenang sejenak ketika dia mendengar ini, sebelum melemparkan pandangan ke arah panggung Saint Genesis Peak yang tampak sepi. Saint Genesis Peak, murid-murid lain terkejut. Saudari senior Xiaoman, Anda tidak mungkin tertarik pada Saint Genesis Peak, kan? Saya mendengar bahwa mereka bahkan tidak memiliki master puncak. Mu Xiaoman melirik mereka saat dia mendengus pelan. Apa yang kalian tahu? Saint Genesis Peak baru saja dibuka kembali, dan meskipun mereka tidak memiliki master puncak, sumber daya kultivasi mereka sangat berlimpah, menjadikan ini waktu terbaik bagi kita untuk bergabung. Selama Anda berbakat, Anda akan dapat naik dengan cepat di antara barisan mereka. Sebagai perbandingan, 6 puncak lainnya sudah sangat mapan, dan sedikit penuh dengan bakat. Petik 2. Lagi pula, apakah kalian tahu berapa lama kakak kepala murid Saint Genesis Peak saat ini naik ke posisinya? Murid-murid baru lainnya saling memandang. Mereka hanya murid gunung luar sebelumnya, dan belum melakukan kontak dengan informasi apapun dari pegunungan dalam, dan dengan demikian tidak sadar. Mu Xiaoman mengerutkan bibirnya saat dia mengulurkan satu jari ramping. Sedikit lebih dari setahun. Saudara senior kita itu adalah juara dalam upacara pemilihan puncak sebelumnya. Jika ingatanku benar, dia seharusnya disebut Zhou Yuan. Kejutan memenuhi mata murid-murid lainnya. Menjadi kepala murid dalam setahun. Promosi status yang sedemikian cepat memang sangat menakutkan. Murid gunung bagian dalam biasanya mulai dengan selempang hitam, kemudian selempang putih dan selempang ungu, sebelum mendapatkan kualifikasi untuk bersaing untuk posisi kepala murid. Banyak murid sering merasa sulit untuk dipromosikan setiap tahun. Menjadi kepala murid Saint Genesis Peak tampaknya agak terlalu mudah. Seseorang bergaris bawah, jelas merasa bahwa itu sepertinya bukan tantangan. Saya pernah mendengar bahwa kepala murid Zhou Yuan memimpin Saint Genesis Peak untuk mengklaim tempat pertama dalam upacara Reservoir Genesis baru-baru ini. Selain itu, ia bahkan mengalahkan murid utama Sword Comet Peak. Dari sini, kita bisa melihat bahwa kemampuannya adalah yang sebenarnya. Kata Mu Xiaoman. Seorang wanita muda yang cantik berkata dari samping, jika dia begitu cakap, mengapa dia tidak menunjukkan dirinya? Bagaimanapun, kami menghabiskan sebagian besar waktu kami di pegunungan luar, dan hanya sesekali mendengar desas-desus tentang pegunungan dalam. Mu Xiaoman agak ragu ketika mendengar ini, karena dia juga tahu bahwa informasinya terbatas, dan tentu saja tidak mengerti mengapa kepala murid Saint Genesis Peak tidak hadir dalam acara seperti ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah ada kesalahan dalam informasi yang saya terima? Kami akan mencari tahu begitu kami bertanya. Murid Mu Xiaoman berputar dalam pikiran, sebelum mengesampingkan keraguannya, dan langsung menuju panggung Saint Genesis Peak. Sebagai pemenang upacara pemilihan puncak, setiap tindakan Mu Xiaoman diamati setiap saat. Oleh karena itu, anggota dari puncak lainnya sedikit terkejut ketika mereka melihatnya bergerak menuju panggung Saint Genesis Peak. Bahkan Zhou Tai dan Lu Yan cukup terkejut ketika mereka menyaksikan Mu Xiaoman berjalan cepat ke arah mereka. Mereka jelas mengerti betapa roti uap panas yang diinginkan wanita muda ini saat ini. Setelah semua, juara sebelumnya dari upacara pemilihan puncak adalah Zhou Yuan, yang prestasinya jelas untuk dilihat semua orang.
Karenanya, semua orang tidak bisa tidak memiliki harapan tertentu untuk nomor 1 tahun ini. Bolehkah saya bertanya tentang sesuatu kakak dan adik perempuan? Mu Xiaoman tiba di depan panggung dan dengan hormat menangkupkan tinjunya sebagai salam kepada Zhou Tai dan Lu Yan. Mantan tidak berdebat tentang semak dan bertanya langsung, saya pernah mendengar bahwa Saint Genesis Peak adalah tempat pertama dalam upacara reservoir Genesis baru-baru ini. Zhou Tai dan Lu Yan bertukar pandang, merasa sedikit bahagia di dalam ketika mereka dengan cepat mengangguk dan berkata tanpa perubahan ekspresi, itu benar, kami memang juara dari upacara reservoir Genesis baru-baru ini. Mata besar Mu Xiaoman berkedip saat dia melanjutkan, apakah benar kepala murid Zhou Yuan dari Saint Genesis Peak mengalahkan kepala murid Bailey dari Sword Comet Peak selama upacara? Zhou Tai tidak bisa membantu tetapi merasa agak senang ketika dia menjawab, itu adalah sesuatu yang semua orang tahu. Boom, boom. Namun, saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, sebuah unduhan Genesis Ki yang mengamuk tiba-tiba meledak dari panggung terdekat, menyapu dengan momentum dan kekuatan yang tak terbendung menuju Zhou Tai dan Lu Yan. Zhou Tai dan Lu Yan buru-buru melihat ke atas, dan melihat ekspresi badai Bai Lice. Bai Lice dengan dingin menatap duet Zhou Tai dan perlahan berkata, dua murid selempang ungu berani menghina saya. Zhou Tai menahan tekanan besar ketika dia mengertakkan giginya dan berkata, apa yang kamu coba lakukan, murid kepala Bailey? Begitu banyak orang melihat apa yang terjadi saat itu, apakah Anda pikir Anda dapat menyangkalnya? Petik 2. Lu Yan juga menggeram, kamu kalah dari Zhou Yuan, apakah kita mengatakan sesuatu yang salah? Para murid utama dari puncak lainnya sedikit mengernyit ketika mereka melihat ini. Bailey Ce memang berperilaku sangat picik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dia telah dikalahkan oleh Zhou Yuan, namun dia menyerang dua murid selempang ungu. Ini sangat tidak pantas bagi murid utama. Bailey Ce dengan dingin berkata, saya sebelumnya hanya ceroboh. Jika Zhou Yuan muncul di hadapanku sekarang, mari kita lihat apakah dia berani melakukan sesuatu. Gemuruh. Genesis Ki yang kuat tersapu keluar dari tubuhnya seperti badai, menampilkan kekuatan sebenarnya dari lapisan ke-9, dan secara substansial lebih kuat dari lapisan ke-9 setengah kakinya dari sebelumnya. Bailey Ce jelas merenung tentang kehilangan sebelumnya setelah naik ke lapisan ke-9. Kulit wajah Zhou Tai dan Lu Yan berubah pucat saat mereka terus melawan tekanan kejadian, tetapi mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Bailey Ce ternyata jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan bukan seseorang yang bisa ditandingi keduanya. Suasana menjadi agak kacau. Meskipun banyak murid merasa tidak setuju dengan tindakan Bailey Ce, mereka juga dalam hati menggelengkan kepala pada betapa mudahnya Saint Genesis Peak diintimidasi. Beberapa murid, yang sebelumnya sedikit tertarik pada Saint Genesis Peak yang baru dibuka kembali, juga mulai goyah. Di dekatnya, pelayan baru saja akan memaki mereka untuk menghentikan urusan ini. Boom, boom. Namun, gemuruh yang keras tiba-tiba terdengar pada saat ini, ketika pilar cahaya emas raksasa di kejauhan membubung ke langit, terlihat jelas bahkan dari jarak 100 mil. Suara siulan jernih menyebar seperti gemuruh guruh. Selanjutnya, semua orang menyaksikan ketika cahaya keemasan melesat melintasi langit, akhirnya jatuh dari langit seperti bintang jatuh, dan mendarat di panggung batu Saint Genesis Peak. Saat cahaya keemasan memudar, sesosok ramping dan muda berjalan keluar. Pada langkah pertama yang diambil, tekanan Genesis Ki dari Bailey Ce langsung ditumbuk. Murid-muridnya yang bersinar memandang ke arah Bailey Ce seperti elang, ketika sebuah suara bergema melintasi alun-alun seperti guntur di tengah-tengah ketenangan. Mengapa kepala murid Sword Comet Peak yang hebat menindas murid selempang ungu? Bagaimana kalau saya menemani Anda jika Anda ingin bermain? Sosok emas turun dari langit, Genesis Ki bangkit di sekitarnya saat ia melangkah maju, langsung menghancurkan tekanan Genesis Ki dari tubuh Bailey Ce. Setiap tatapan di alun-alun memandang ke arah sosok yang telah jatuh dari surga seperti dewa dengan takjub. Kepala murid Zhou Yuan. Ketika mereka melihat wajahnya, napas terkejut segera terdengar satu demi satu. Tidak ada yang bisa menduga bahwa setelah hampir 2 bulan dalam 9 baptisan naga, Zhou Yuan akhirnya akan menyelesaikannya pada saat ini, dan turun dari langit. Saudara junior Zhou Yuan, Zhou Tai dan Lu Yan tertegun sejenak, sebelum meledak gembira. Di bawah panggung, wanita muda yang dikenal sebagai Mu Xiaoman membelalakkan matanya dengan rasa ingin tahu, saat dia menatap pemuda yang memberikan kehadiran yang mencengangkan. Di sisi Sword Comet Peak, banyak murid membeku sejenak setelah melihat Zhou Yuan muncul, sebelum mulai panik. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasakan dorongan untuk mundur, ketakutan jelas dipukul ke dalam mereka setelah peristiwa upacara reservoir Genesis. Ekspresi Bailey Ce berubah lebih gelap saat melihat ini. Dia berbalik ke arah Zhou Yuan dan mencibir, kata-kata yang berani. Kamu hanya menemukan celah sebelumnya karena kekhawatiranku untuk terjebak pada murid Sword Comet Peak. Meskipun penampilan Zhou Yuan agak mengejutkan, Bailey Ce tidak khawatir tetapi gembira. Dia saat ini berada di puncak kekuatannya setelah baru-baru ini maju ke lapisan ke-9 Alpha Origin, membuat rasa percaya dirinya lebih tinggi dari sebelumnya. Bailey Ce percaya bahwa jika Zhou Yuan berani bertarung lagi, hanya kekalahan telak yang akan menantinya yang akan menghapus semua rasa malu Bailey Ce sebelumnya. Gemuruh. Saat dia berbicara, melonjak Genesis Ki tiba-tiba meledak dari tubuhnya sekali lagi, naik ke udara seperti kolom asap. Itu memenuhi lingkungan, disertai dengan tekanan Genesis Ki yang sangat kuat. Celah bahkan mulai muncul di panggung di bawah kakinya. Bailey Ce dengan jijik menatap Zhou Yuan. Setelah melangkah ke lapisan ke-9, Genesis Ki di tubuhnya dengan cepat berlipat ganda, jumlah Genesis Ki membintangi Ki dwellingnya mencapai lebih dari 9.000. Dia berada pada level yang sama sekali berbeda dari 2 bulan lalu. Salju perak seperti Genesis Ki naik ke langit, mengubah udara sedingin es. Tatapan Bailey Ce terkunci pada Zhou Yuan saat dia dengan dingin berkata, Zhou Yuan, apakah kamu berani melawan aku lagi?
Banyak murid di sekitarnya tidak mampu menahan tekanan kejadian seperti itu dan dengan cepat mundur satu demi satu, rasa takut yang menakutkan di mata mereka ketika mereka melihat ke arah sosok Bai Lice. Bahkan ekspresi Zhou Tai dan Lu Yan sedikit berubah, saat mata mereka dipenuhi dengan kelelahan yang menakutkan. Tidak heran Bai Lice begitu sombong, dia memang tumbuh lebih kuat sejak upacara reservoir Genesis. Kejutan melintas di mata Zhou Yuan saat ia merasakan gelombang Genesis Qi yang bergelombang, juga agak kagum dengan pertumbuhan Bai Lice. Meskipun yang terakhir adalah orang yang cukup menjijikkan, orang tidak bisa tidak mengakui bahwa dia cukup luar biasa. Namun, meskipun Bai Lice telah tumbuh selama 2 bulan terakhir, Zhou Yuan juga tidak membiarkan dirinya mandek. Kalau tidak, itu akan menjadi tidak sopan terhadap 9 baptisan naga. Jadi ini adalah sumber kepercayaan dirimu. Zhou Yuan tampak tersenyum saat dia tanpa takut menghadapi Genesis Qi yang mengejutkan dari Bai Lice. Dia dengan tenang mengambil langkah ke depan, menyambut tekanan Genesis Qi yang mengguncang bumi yang mengalir ke arahnya. Bis. Golden Genesis Qi tiba-tiba meletus pada saat ini, menerobos awan seperti pilar cahaya raksasa, ketika riak yang sangat kuat membentur. Golden Genesis Qi memenuhi area itu, tampaknya berubah menjadi langit bintang. Tekanan Genesis Qi yang sangat mengkhawatirkan membanjiri sekelilingnya. Di bawah tekanan ini, semua orang melihat salju perak Genesis Qi dari Bai Lice perlahan-lahan didorong kembali. Genesis Qi Bai Lice ditekan secara paksa. Pada saat ini, tidak hanya ekspresi dari banyak murid berubah, bahkan murid-murid utama sedikit menyusut, karena mereka menatap kaget pada langit berbintang yang mempesona yang telah muncul di atas Zhou Yuan. Bintang-bintang emas bersinar di dalamnya, pemandangan keindahan dan kekuatan yang luar biasa. Murid-murid utama dari berbagai puncak tanpa sadar berteriak ketakutan, ini adalah Genesis Qi yang muncul menjadi bintang-bintang. Ketika fondasi Genesis Qi seseorang tumbuh ke titik tertentu, jika Genesis Qi yang dilepaskan tidak tertahan, sebuah fenomena aneh akan terjadi. Fenomena ini dikenal sebagai Genesis Qi terwujud menjadi bintang. Diperkirakan situasi seperti itu hanya akan terjadi ketika jumlah Genesis Qi dibintangi di tempat tinggal seseorang melebihi 10.000. Genesis Qi terwujud menjadi bintang-bintang, itu pertanda bahwa bintang-bintang Genesis Qi seseorang telah menembus angka 10.000. Murid kepala Changsuan Piktang Muxin menggantung sedikit terbuka ketika menatap sosok Zhou Yuan dengan bingung. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Yayasan Genesis Qi Zhou Yuan akan melonjak sedemikian cepat dalam waktu 2 bulan? Yayasan Genesis Qi seperti itu sudah berada di posisi 3 teratas di antara para murid utama. Para murid utama dari berbagai puncak diam, ketika mereka melihat ke arah Zhou Yuan dengan ekspresi rumit di mata mereka. Orang harus tahu bahwa meskipun kekuatan pertempurannya sudah cukup besar sebelumnya, Yayasan Genesis Qi-nya masih agak kurang dibandingkan dengan yang lain. Siapa yang bisa mengantisipasi bahwa satu-satunya keuntungan mereka atas dirinya akan lenyap setelah 9 baptisan naga? Orang ini, berapa banyak ia tumbuh dalam baptisan 9 naga? Pertanyaan yang sama terlintas dalam hati semua murid kepala. Plaza raksasa itu dibungkus dalam keheningan, setiap murid menatap kejadian Qi yang naik dari Zhou Yuan dengan sangat terkejut. Salju perak seperti Genesis Qi terus menyusut kembali seperti serigala yang bertemu harimau, kehilangan semua kesan sebelumnya. Bai Lice juga menatap kosong pada adegan ini, saat hawa dingin naik dari lubuk hatinya. Bintang-bintang Genesis Qi sangat menyakitkan untuk dilihat. Keyakinan yang muncul dari Yayasan Genesis Qi-nya langsung hancur pada saat ini. Dalam upacara reservoir Genesis, Yayasan Genesis Qi-nya lebih besar daripada Zhou Yuan, tapi dia masih kalah pada akhirnya. Sekarang, Yayasan Genesis Qi Zhou Yuan telah melampaui miliknya. Dengan satu-satunya keunggulannya yang hilang, bagaimana dia bisa bersaing dengan Zhou Yuan? Zhou Yuan dengan tenang menatap Bai Lice. Dia memang memperoleh pertumbuhan yang luar biasa karena baptisan 9 naga. Jumlah Genesis Qi dibintangi di Qi Dwelling-nya melompat langsung dari 5.000 menjadi 10.000. Bahkan praktisi lapisan ke-9 biasa tidak akan dapat banyak fondasi seperti itu. Kultivasi Genesis Qi Zhou Yuan telah melewati lapisan ke-6, langsung naik ke lapisan ke-7. Dia jelas telah tumbuh jauh lebih kuat setelah 2 bulan dibaptis. Ketika mereka sebelumnya bertarung, Bai Lice memiliki beberapa keuntungan dalam aspek Yayasan Genesis Qi, tetapi jika mereka bertarung lagi sekarang, Zhou Yuan akan membiarkan yang pertama merasakan bagaimana rasanya ditekan di wilayah Genesis Qi. Di tengah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya, Zhou Yuan menatap Bai Lice dengan acuh tak acuh dan berkata, meskipun Anda telah tumbuh lebih kuat selama beberapa bulan terakhir ini, sayangnya untuk Anda, pertumbuhan saya bahkan lebih besar dari Anda sendiri. Nah, sekarang, dia menatap tajam pada Bai Lice, matanya dipenuhi dengan tekanan jantung yang berdebar. Apakah kamu masih ingin duel lagi bersamaku? Saat suara Zhou Yuan terdengar di seberang alun-alun, tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera menyatu ke arah Bai Lice. Ekspresi Bai Lice berfluktuasi dengan cepat di bawah mata mereka yang mengawasi. Kemarahan dalam hatinya mendesaknya untuk melakukannya, meskipun rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa itu bukan keputusan yang bijak untuk melawan Zhou Yuan sekarang. Betul, dia memang telah tumbuh lebih kuat selama 2 bulan terakhir, tetapi kemajuan Zhou Yuan jelas bahkan lebih menakutkan. Sebelumnya, Yayasan Genesis Qi Zhou Yuan telah menjadi titik lemahnya ketika menghadapi murid veteran seperti Bai Lice, tetapi hal-hal yang jelas berbeda sekarang. Yayasan Zhou Yuan, Genesis Qi telah benar-benar melampaui Bai Lice. Oleh karena itu, kekuatan pertempuran Zhou Yuan saat ini kemungkinan telah mencapai tingkat yang cukup menakjubkan. Tidak peduli berapa banyak Bai Lice menolak untuk menghadapi kenyataan, dia tidak punya pilihan selain mengakui itu sekali. Ekspresi Bai Lice berubah dengan cepat, bibirnya bergetar karena tsunami Zhou Yuan seperti tekanan Genesis Qi, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun, saat wajahnya berubah ungu karena marah. Pada akhirnya,
Satu kalimat keluar dari celah-celah gigi Bai Lice, jangan terlalu senang Zhou Yuan. Ketika teknik Devil Sweeping Sword Orb saya telah dikuasai dengan benar, saya secara alami akan datang untuk mencari bimbingan dari Anda. Petik 2. Kata-kata ini membuat jawabannya jelas. Yang sebelumnya sombong dan suka memerintah untuk murid kepala ekstrim SWAT Comet Peak telah memilih untuk mundur. Tak terhitung murid yang menghirup udara dingin, hati mereka melonjak ketika mereka menatap sosok muda itu. Kepala murid Saint Genesis Peak telah menggunakan kehadirannya untuk memaksa kembali murid utama dari SWAT Comet Peak, membuat yang terakhir tidak lagi berani bertindak sombong. Selain itu, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa Zhou Yuan hanya bergabung dengan pegunungan bagian dalam sedikit lebih dari setahun yang lalu. Dalam rentang waktu yang begitu singkat, ia telah tumbuh dengan pesat dan mengatasi banyak cobaan. Sekarang, bahkan kepala murid SWAT Comet Peak tidak berani terlalu mendominasi di depannya. Berapa banyak barang curian ini? Terlihat demam muncul di mata murid baru yang tak terhitung jumlahnya ketika mereka melihat ini, sementara mata Mu Xiaoman praktis bersinar. Hanya seseorang seperti ini yang layak menjadi tujuannya sehingga dia akan bekerja keras untuk mengungguli. Di belakang Zhou Yuan, Zhou Tai dan Lu Yan juga merasakan gelombang emosi. Perasaan bangga muncul di dalam mereka ketika mereka melihat Bai Lice, yang tidak berani menantang Zhou Yuan karena kehadirannya yang luar biasa. Di masa lalu, Saint Genesis Peak tidak signifikan di mata SWAT Comet Peak, dan Bai Lice selalu memandang rendah Saint Genesis Peak. Namun, situasi seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi setelah hari ini. Kalian semua berhenti. Pramugara akhirnya bergegas pada saat ini, teriakannya menghamburkan atmosfer yang bermusuhan. Zhou Yuan melirik Bai Lice, sebelum menarik Genesis Ki-nya. Setelah peningkatan kekuatan yang begitu besar, yang pertama tidak lagi memandang yang terakhir sebagai ancaman. Zhou Yuan mengalihkan pandangannya, berbalik ke arah banyak murid baru di alun-alun karena dia tidak bisa membantu tetapi mengingat kembali sejenak. Tahun lalu, dia adalah salah satu murid baru yang berdiri di sini. Bahkan dia dari masa lalu tidak akan membayangkan bahwa dia akan menjadi murid utama Saint Genesis Peak setahun kemudian, dan sosok yang agak terkenal di Sekte Changsuan. Dia menghela nafas, sebelum dia terkekeh dan menarik emosinya. Dia melihat banyak mata bersemangat para murid baru dan berkata dengan suara yang jelas, puncak Saint Genesis telah dibuka kembali belum lama ini. Meskipun angka kami tidak dapat bersaing dengan puncak lainnya, selama Anda memiliki bakat dan bersedia bekerja keras, Saint Genesis Peak akan memberi Anda dukungan dan sumber daya kultivasi. Kami tidak akan membiarkan mutiara mengumpulkan debu di sudut. Petik 2. Karena itu, jika ada di antara kalian yang memiliki ambisi dan aspirasi, gerbang Saint Genesis Peak akan selalu menyambutmu. Zhou Yuan jelas memahami pentingnya darah baru ke Saint Genesis Peak. Baru-baru ini dibuka kembali, dan murid-murid baru ini persis seperti yang dibutuhkan untuk perlahan-lahan tumbuh lebih kuat dan mendapatkan kembali kejayaannya. Sebagai murid utama, dia memiliki tugas untuk membantu merekrut murid untuk Saint Genesis Peak. Di alun-alun, banyak murid baru merasakan hati mereka menggeliat dalam kegembiraan. Tentu saja, itu terutama karena bagaimana Zhou Yuan telah mengintimidasi Bai Lice melalui keberadaan semata sebelumnya. Dari apa yang bisa mereka lihat, meskipun bakat Zhou Yuan sendiri berperan dalam pencapaiannya yang menakjubkan selama setahun terakhir, itu juga berbicara banyak tentang bagaimana seseorang tidak akan diabaikan di Saint Genesis Peak selama ia mampu. Selain itu, mereka juga memahami bahwa Saint Genesis Peak sedang dalam masa pertumbuhan, dan seorang murid yang sama berbakatnya mungkin akan menerima lebih banyak sumber daya kultivasi di Saint Genesis Peak daripada jika ditempatkan di salah satu dari 6 puncak lainnya. Beragam pemikiran berenang di kepala para murid. Meskipun mereka agak tergoda, tidak ada yang merespons untuk sementara waktu. Bagaimanapun, itu pada akhirnya hanya sebuah konjungtur, dan menginvestasikan diri mereka ke Saint Genesis Peak tidak diragukan lagi masih lebih berisiko daripada 6 puncak lainnya. Semua orang ragu, menyebabkan suasana menjadi sedikit kaku. Saat melihat ini, keburukan di wajah Bai Lice sedikit surut, saat dia mencibir dan melirik Zhou Yuan. Jadi bagaimana jika angin bertiup mendukung Anda sekarang? Tidak akan mudah bagi seorang murid kepala tunggal untuk mengubah citra Saint Genesis Peak. Zhou Yuan juga merasa sedikit canggung. Dia tidak pernah berharap bahwa pintu masuknya yang gagah, dan intimidasi mengesankan terhadap Bai Lice akan gagal membuat masa meresponsnya. Tampaknya reputasi Saint Genesis Peak sangat buruk. Saudara senior Zhou Yuan, jika saya bergabung dengan Saint Genesis Peak, akankah saya bisa menjadi murid utama dalam setahun? Suara yang jelas terdengar tiba-tiba, menyebabkan Zhou Yuan terkejut. Dia melihat ke atas untuk menemukan seorang wanita muda berpakaian biru berdiri di depan panggung, matanya yang besar bersinar ketika dia memandangnya. Kamu benar-benar ambisius. Dia sangat senang ketika mendengar pertanyaan ini. Sepertinya batch baru lebih gila dari yang sebelumnya. Dia bahkan tidak pernah berpikir untuk menjadi murid utama setelah melewati upacara seleksi puncak tahun lalu. Lu Yan pindah untuk diam-diam berbisik ke telinganya pada saat ini. Oh, pemenang upacara pemilihan puncak. Kejutan muncul di wajah Zhou Yuan, sebelum benar mengamati gadis bernama Mu Xiaoman. Menjadi juara lebih dari sekadar bukti bakatnya. Tidak heran dia begitu ambisius, ternyata dia memang punya potensi. Zhou Yuan terkekeh. Dia bisa merasakan keenam murid utama lainnya menatap gadis itu dengan warna biru, jelas setelah bakatnya. Dengan demikian, matanya berputar sejenak, sebelum dia dengan tergesa-gesa berkata, menjadi murid utama dalam setahun tidaklah mudah. Karena kakak senior Zhou Yuan bisa melakukannya, mengapa saya tidak bisa? Mu Xiaoman bertanya dengan sungguh-sungguh, matanya yang cerah dipenuhi dengan keengganan untuk mundur. Dia bahkan lebih kompetitif daripada beberapa pria. Lu Yan buru-buru menatap Zhou Yuan, jelas berharap bahwa yang terakhir akan menipu gadis itu ke Saint Genesis Peak.
Bagaimanapun, Mu Xiaoman saat ini adalah murid yang paling dicari oleh semua puncak. Namun, Zhou Yuan mengabaikan yang pertama, dan dengan acuh berkata, karena jika Anda memasuki Saint Genesis Peak dengan harapan menjadi kepala murid, Anda harus mengambilnya dari saya tahun depan, dan saya tidak berpikir Anda akan dapat melakukannya. Petik 2. Lu Yan menutupi wajahnya dengan tangannya. Tidak bisakah kamu mencoba untuk berbicara manis nona kecil ini, mengapa kamu harus mengatakan hal-hal seperti itu? Mu Xiaoman diberi judul saat dia memelototi Zhou Yuan. Namun, dia segera tertawa dan berkata, kakak senior Zhou Yuan, saya tahu Anda mencoba membuat saya gusar. Dia memiringkan kepalanya ke samping, matanya yang cerah menatap Zhou Yuan ketika dia berkata, tapi aku tidak akan jatuh cinta, karena jika kamu bisa melakukannya, aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa. Aku bergabung dengan Saint Genesis Peak. Suaranya jelas dan tegas. Zhou Yuan menatapnya dengan tertarik. Keras kepala dan karakter gadis itu yang tidak membungkuk memang cukup terhormat. Maka kamu harus bekerja keras, pada saat kamu bisa menantangku, aku mungkin sudah dipromosikan menjadi terpilih. Zhou Yuan menyeringai. Jika dia bisa memotivasi wanita itu, dia tidak keberatan menjadi target dan sasarannya untuk dilampaui. Mu Xiaoman membuat wajah lucu. Kepala murid, Anda sebaiknya tidak terlalu menyombongkan diri. Saat Mu Xiaoman membuat keputusan, para murid di alun-alun mulai bergerak dengan gelisah. Mereka segera melonjak seperti gelombang, saat mereka berteriak, aku juga bergabung dengan Saint Genesis Peak. Aku mengikuti kakak perempuan senior Xiaoman. Zhou Yuan tidak bisa membantu tetapi dengan lembut tertawa di adegan ini. Disinilah Saint Genesis Peak akan mulai tumbuh. Masa depan Saint Genesis Peak adalah sesuatu yang dia nantikan untuk dilihat. 550. Di tebing tinggi di Saint Genesis Peak, Shen Taiyuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya ketika dia menatap arena kultivasi di tengah-tengah pegunungan di bawah, di mana banyak anak laki-laki dan perempuan menyebabkan keributan. Saint Genesis Peak saat ini perlahan-lahan dipenuhi dengan kehidupan. Zhou Yuan, itu sebagian besar berkat penampilan tepat waktu Anda dalam perekrutan murid baru. Atau yang lain, Saint Genesis Peak tidak akan mampu merekrut begitu banyak bibit yang baik. Shen Taiyuan menoleh ke samping untuk melihat Zhou Yuan dan tersenyum. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya. Aku murid utama Saint Genesis Peak. Merekrut murid dan memperkuat Saint Genesis Peak adalah bagian dari tanggung jawab saya. Dia berhenti sejenak, sebelum dia bertanya, Guru Shen, apakah Anda tahu kapan utopia mitik akan terbuka? Setelah percakapan dengan Yao Yao kemarin, Zhou Yuan benar-benar prihatin dengan utopia mitik. Seperti yang Yao Yao katakan, dia harus setidaknya mendirikan 7 surga Divine Dwelling ketika dia maju ke tahap Divine Dwelling. Jika tidak, kitab suci naga leluhurnya akan mandek di tingkat kedua di masa depan. Naga leluhur adalah metode kultivasi Qi kelas 1. Karena Zhou Yuan cukup diberkati untuk mendapatkannya, tidak mungkin ia membiarkannya terjebak di kelas 7. Namun, dia juga mengerti bahwa 7 surga Divine Dwelling tidak mudah dibangun, dan membutuhkan fondasi Genesis Qi yang tak terbayangkan. Di antara 10 Chosens dari Sekte Changsuan saat ini, Zhou Yuan memperkirakan bahwa tidak satu pun dari mereka akan berani menyatakan dengan keyakinan bahwa mereka akan mampu membangun 7 surga Divine Dwelling ketika mereka naik ke tahap Divine Dwelling. Jika bahkan orang-orang seperti mereka tidak dapat mencapainya untuk saat ini, itu akan menjadi lebih mustahil bagi seseorang seperti Zhou Yuan. Masih ada celah luar biasa yang harus dia lintasi untuk mencapai tingkat dasar Genesis Qi, celah yang pada dasarnya tidak mungkin diatasi dengan pelatihan biasa. Justru inilah alasan bahwa 10 Chosens besar sering meninggalkan sekte untuk mencari peluang di luar. Hanya dengan mengulangi proses ini seseorang akan dapat terus memperkuat fondasi Genesis Qi seseorang. Segera membuka utopia mitik adalah salah satu peluang terbesar di surga Changsuan. Sangat mungkin bahwa banyak jenius membanggakan dari berbagai faksi di surga Changsuan sudah bersemangat menunggu utopia mitik muncul kembali. Dari apa yang diketahui Zhou Yuan, bahkan seseorang yang nakal dan malas seperti Chu Qing, dipaksa untuk melatih dan menyesuaikan kondisinya oleh Master Sekte Qing yang dalam persiapan untuk utopia mitik. Setelah mendengar ini, Shen Taiyuan menjawab dengan suara lembut, para jenius yang bangga dari berbagai faksi di benua Shengzu sudah bergerak dengan gelisah. Menurut perkiraan saya, utopia mitik sudah sangat dekat. Petik 2. Adapun waktu yang tepat, aku juga tidak tahu. Zhou Yuan mengangguk. Dia hanya bisa menenangkan dirinya untuk saat ini. Pada topik utopia mitik, Anda memimpin Saint Genesis Peak ke tempat pertama dalam upacara Reservoir Genesis, dan sebagai hasilnya memperoleh kuota terbanyak untuk kami. Namun, saya akhirnya hanya menyimpan 10 kuota, dan memberikan sisanya kepada 6 puncak lainnya. Shen Taiyuan menghela nafas dalam-dalam, sebelum dia melanjutkan, saya ingin memberikan lebih banyak kesempatan kepada para murid, tetapi utopia mitik dipenuhi dengan bahaya yang tak terhitung, dan bahkan kehidupan bangsa Chosens akan menghadapi risiko. Anda juga harus tahu tentang situasi saat ini di Saint Genesis Peak, dan tanpa kekuatan yang cukup, seseorang hanya akan menjadi tanggung jawab di dalam. Petik 2. Daripada mengirim murid-murid kita ke kematian tertentu, tidak akan lebih baik untuk memberikan beberapa kuota dan membiarkan yang lain berutang budi kepada kita. Zhou Yuan tidak senang dengan keputusan ini, tetapi malah sangat setuju. Ini sangat licik dari Shen Taiyuan, dan itu bagus bahwa dia tidak kehilangan ketenangannya setelah mendapatkan begitu banyak kuota. Lagi pula, Saint Genesis Peak saat ini tidak dapat mengirim begitu banyak murid yang memenuhi syarat ke mitik utopia, dan hanya akan menderita kerugian luar biasa jika mereka memaksakan cara mereka. Ini malah akan menimbulkan kebencian dari puncak lainnya, karena itu akan menjadi pemborosan kuota. Guru Shen telah membuat keputusan yang bijaksana. Zhou Yuan. Shen Taiyuan mengangguk sambil tersenyum. Mengingat posisinya, sebenarnya tidak perlu baginya untuk berbagi informasi seperti itu dengan Zhou Yuan.
Namun, Shen Taiyuan menganggap Zhou Yuan sangat tinggi, dan tidak memandangnya sebagai murid biasa. Dong, dong. Sementara keduanya berbicara, suara lonceng tua tiba-tiba terdengar di seluruh negeri, tanpa tergesa-gesa bergema di dalam pegunungan. Shen Taiyuan sedikit terkejut dengan suara itu, sebelum dia berkata, lonceng ini, Master Sekte ingin kita menuju ruang diskusi resmi. Sesuatu yang besar kemungkinan telah terjadi. Petik 2. Kamu akan ikut denganku. Dia melihat ke arah Zhou Yuan. Zhou Yuan secara alami tidak keberatan. Shen Taiyuan melambaikan lengan bajunya saat Genesis Qi melonjak dari bawah kakinya. Dengan cepat membawa mereka ke udara dan terbang langsung menuju ruang diskusi resmi di Changsuan Peak. Ketika mereka mendarat di depan aula, mereka menemukan bahwa penguasa puncak lainnya juga bergegas, disertai dengan Chosens dari berbagai puncak. Setelah bertemu mereka, Zhou Yuan menemukan bahwa para pemimpin puncak lainnya sedang memandang Shen Taiyuan dengan senyum tipis, sementara orang-orang Chosens di belakang mereka mengangguk ke arah Zhou Yuan dengan ramah. Zhou Yuan menyadari bahwa ini kemungkinan akibat Shen Taiyuan menghadiahkan kuota. Kerumunan memasuki aula, dan duduk sesuai dengan posisi mereka, sementara Zhou Yuan dan Chosens lainnya berdiri di belakang tuan puncak masing-masing. Sekte Master King yang menatap semua orang yang hadir dari atas. Ekspresinya menjadi sedikit lebih fokus ketika dia berkata, berita baru saja tiba sebelumnya. Ada gangguan di Genesis Qi di Laut Selatan benua Shengzhou. Jika tebakan saya benar, Utopia Mitik akan terbuka di Laut Selatan. Petik 2. Utopia Mitik adalah domain independen, dan tidak memiliki lokasi tetap. Dengan demikian, tidak ada yang bisa mendeteksinya sebelum tanda-tanda muncul. Kata-kata ini segera menyebabkan wajah-wajah Chos memerah dengan gembira. Utopia Mitik memang akan muncul kembali. Jika seseorang bertanya-tanya siapa yang paling diharapkan menuju Utopia Mitik, itu pasti akan menjadi Chosens. Mereka memiliki talenta dan ambisi, dan tidak akan pernah puas dengan rumah Divine berkualitas rendah. Karena itu, mereka membutuhkan pertemuan yang beruntung untuk memperkuat fondasi Genesis Qi mereka. Utopia Mitik adalah peluang terbesar bagi mereka yang berada di level mereka saat ini. Meskipun sebelumnya ada beberapa berita awal tentang Mitik Utopia, mereka semua hanya bisa bernapas lega setelah mendengar konfirmasi yang tepat. Di belakang Shen Taiyuan, Zhou Yuan juga menghela nafas lega. Tanpa Mitik Utopia, ia harus meninggalkan sekte, dan mencari peluang untuk meningkatkan fondasinya di luar, karena pada dasarnya tidak mungkin untuk mendirikan 7 surga Divine Dwelling dengan pelatihan biasa, bahkan dalam sekte tingkat hegemon seperti Sekte Changsuan. Namun, pencarian tanpa buta dengan cara itu pasti akan menggunakan banyak waktu dan upaya, membuatnya jauh lebih efektif daripada Utopia Mitik. Tentu saja, daya saing di dalam yang terakhir pasti tidak akan seperti yang pernah dia alami sebelumnya. Jika aku tidak salah, Utopia Mitik akan sepenuhnya terbuka dalam 5 hari. Tatapan Tuan Sekte King yang menyapu semua orang di bawah ini. Pemimpin puncak harus dengan cepat memutuskan murid yang berpartisipasi, karena mereka akan mulai menuju ke arah Laut Selatan dalam 2 hari. Berbagai pemimpin puncak mengangguk sebagai pengakuan. Zhou Yuan sedikit ragu ketika mendengar ini. Sekte Master King yang sangat jeli, segera menangkapnya saat dia melihat dengan senyum tipis. Zhou Yuan, apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda tanyakan? Zhou Yuan menangkupkan tinjunya dan menjawab, murid tidak memiliki banyak pemahaman tentang Utopia Mitik. Saya berharap untuk menanyakan tentang hal-hal khusus apa saja yang ada di dalam yang dapat memuaskan kebutuhan kita untuk tumbuh lebih kuat. Di ruang diskusi, Tuan Sekte King yang tidak terkejut ketika mendengar pertanyaan Zhou Yuan. Yang terakhir itu bukan seseorang dari benua Shengzhou, dan tentu saja tahu sedikit tentang Utopia Mitik. Utopia Mitik adalah domain independen yang berisi tanah di dalamnya, dan sangat kuno. Ada banyak keajaiban dan tempat-tempat mistis di dalamnya yang melimpahkan segala macam berkat. Di antara mereka, ada sesuatu yang dikenal sebagai esensi Genesis Mitik. Petik 2. Esensi Genesis Mitik. Zhou Yuan menggumam sendiri. Esensi Genesis Mitik adalah unik untuk Utopia Mitik, dan merupakan item yang sangat ajaib yang dapat digunakan untuk membuat treasure pendirian Divine. Mendengar kata-kata Divine Establishing Treasure, Zhou Yuan merasakan mata orang-orang Chos di aula memanas dalam keinginan. Zhou Yuan yang bingung terus bertanya, apa itu harta karun pembentuk Divine? Master Sekte King yang terkekeh pelan, sebelum dia dengan sabar menjelaskan, jika esensi Genesis Mitik diserap ke dalam tubuh, itu akan menumpuk dan perlahan mengembun, sebelum akhirnya mengambil bentuk tertentu yang dikenal sebagai Divine Establishing Treasure. Ketika seseorang maju ke tahap hunian Divine, harta karun pendirian Divine akan menyatu ke dalam hunian Qi saat berevolusi menjadi hunian Divine, dan sangat membantu dalam pembentukan surga. Sekte Master King yang mengulurkan tangan. Cahaya melintas di atasnya, sebelum Zhou Yuan melihat kuncup bunga muncul di dalamnya. Kuncup bunga itu sangat hidup, dan mengalir dengan warna-warna cerah. Aura murni yang tak tertandingi menyebar darinya, saat aroma aneh beredar. Aurora-aurora 5 warna tergantung di atas kuncup. Saat Zhou Yuan menatap objek ini, Qi Dwellingnya merilis sedikit kesemutan yang tampaknya agak menyerupai keinginan ketika seorang pria kelaparan melihat makanan. Ini adalah harta karun pembentukan Divine 5 warna yang diperoleh oleh murid sekte saat terakhir kali Utopia Mitik dibuka. Kecelakaan yang tidak menguntungkan terjadi selama pelatihannya, menyebabkan dia kehilangan nyawanya sebelum mencapai tahap Divine Dwelling, meninggalkan objek ini. Selama seseorang mengasimilasi objek ini ketika maju ke tahap Divine Dwelling, bahkan jika fondasi Genesis Qi seseorang hanya cukup untuk membangun 3 surga Divine Dwelling, 5 warna Divine membangun harta akan membantu seseorang mencapai 5 surga Divine Dwelling. Dijelaskan Tuan Sekte King Yang. Jejak kaget muncul di mata Zhou Yuan. Apakah harta karun pembentuk Divine ini begitu ajaib? Untuk berpikir bahwa seseorang hanya perlu mengasimilasi itu untuk mencapai 5 surga Divine yang diinginkan banyak murid.
Dalam utopia mitik, Treasures pendirian Divine datang dalam 9 tingkat yang dikategorikan menurut warna, dan tingkat tertinggi adalah harta karun pendirian Dewa 9 warna legendaris. Secara teori, 9 warna Divine menetapkan harta karun harus dapat membantu seseorang membangun surga surgawi kelas 9 tertinggi. Sayangnya, tidak ada yang pernah mendengar tentang 9 harta pendirian Divine yang muncul selama puluhan dan ribuan tahun. Zhou Yuan tersentak saat jantungnya bergejolak dengan keras, jelas dikejutkan oleh 9 warna Divine Establishing Treasure. Dia tidak pernah membayangkan bahwa benda ajaib seperti itu akan ada. Sederhananya, misi kamu yang paling penting dalam utopia mitik adalah untuk mengumpulkan esensi mitik Genesis dan menciptakan harta karun pendirian Divine milikmu sendiri. Kata Master Sekte King yang sambil tersenyum. Namun, ada satu hal yang harus kamu perhatikan. Treasures pendirian Divine dapat diambil secara paksa, dan jika itu terjadi, semua upaya Anda sebelumnya akan sia-sia. Ekspresi Sekte Tuan King yang berubah suram saat dia melanjutkan, karena itu mengapa selalu ada pembunuhan di setiap sudut utopia mitik. Dengan pengecualian dari sesama muridmu, siapapun bisa melihat harta penetapan divinemu, dan beberapa bahkan mungkin menggunakan taktik yang tidak bermoral untuk mengambilnya. Wajah Zhou Yuan menggigil, memikirkan bahwa harta penegakan Divine dapat diambil secara paksa. Ini saja sudah cukup untuk menciptakan suasana yang sangat kejam di mitik utopia. Pikirkan tentang itu. Daripada dengan susah payah mengumpulkan esensi Genesis mitik, bukankah akan jauh lebih efektif untuk menyambar sudah membentuk Divine Establishing Treasures? Jenius yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai faksi surga Changsuan akan segera berkumpul di utopia mitik. Ketika mereka semua berkumpul dan bertujuan untuk menciptakan tingkat yang lebih tinggi Divine menetapkan harta, utopia mitik tidak diragukan lagi akan menjadi penggiling daging berdarah. Hanya para jenius yang benar-benar sombong yang sanggup mengarungi lautan darah, dan memanjat gunung mayat-mayat dengan triseri pendirian Divine multiwarna yang cemerlang, kembali ke benua Shengzu, dan menyelesaikan semuanya dengan berhasil naik ke panggung Divine Dwelling. Mata Zhou Yuan berubah serius. Dia memiliki sedikit pemahaman tentang utopia mitik sebelumnya, tetapi pada saat ini, dia sudah bisa mencium bau darah yang akan segera terjadi. Ini bukan lagi latihan dan latihan duel di dalam sekte, tetapi pertempuran kecerdasan dan penipuan yang benar yang mempertaruhkan nyawa seseorang. Bahaya dan kekejaman yang mengintai dalam utopia mitik telah jauh melampaui imajinasi Zhou Yuan. Namun, harta penegakan Divine benar-benar memikat. Zhou Yuan menatap kuncup bunga 5 warna di tangan Master Sekte King yang, saat keinginan naik di matanya. Dia secara alami tidak bertujuan untuk surga-surga Divine yang 5 surga, tetapi ia dapat menciptakan harta karun membangun Divine yang berwarna dalam utopia mitik. 7 surga-surga Divine akan menjadi kesepakatan. Utopia mitik memang merupakan kesempatan yang luar biasa. Berpikir bahwa seseorang akan dapat memperoleh harta ajaib seperti harta karun pendirian Divine. Sekte Master King yang menyimpan kuncup bunga 5 warna, dan melihat ke arah Zhou Yuan dan Chosen lainnya. Pada akhirnya, tatapannya tertuju pada Chu Qing saat dia perlahan berkata, aku sudah mendengar bahwa ke-16 Chosen dari 10 aula Istana Suci akan hadir. Saya yakin kalian tidak asing dengan 3 pemimpin Istana Suci, Jiang Taisen, Zhan Taiqing dan Jin Chanzi. Ekspresi Li Qingshan, Kong Sheng dan Chosen lainnya sedikit berubah setelah mendengar ketiga nama ini. Bahkan aura malas Chu Qing biasanya mengeluarkan surut, digantikan oleh keseriusan yang jarang terlihat. Namun, nama-nama ini sangat asing bagi Zhou Yuan. Saat melihat penampilannya yang hilang, Ye Ge berkata dengan suara rendah, Jiang Taisen, Zhan Taiqing dan Jin Chanzi adalah murid-murid Istana Suci yang paling menonjol dari generasi ini, dan berperingkat tinggi di peringkat terpilih di benua Shengzu. Jiang Taisen adalah yang paling menakutkan dari ketiganya, dan berada di peringkat 1 pada peringkat yang dipilih. Chu Qing melawannya sebelumnya, tetapi akhirnya kalah dengan selisih kecil, meninggalkannya di nomor 2. Dari generasi muda saat ini di benua Shengzu, semua orang mengakui bahwa Jiang Taisen adalah yang terkuat. Adapun Zhan Taiqing dan Jin Chanzi, mereka juga bukan penurut, dan masing-masing berada di peringkat ketiga dan kelima. Hati Zhou Yuan sedikit bergetar. Di antara 10 Chosen besar dari Sekte Changsuan, bahkan Yao Yao telah menilai bahwa meskipun Chu Qing tampak malas, kekuatannya agak tak terduga. Sulit membayangkan bahwa Jiang Taisen dari Istana Suci akan lebih hebat lagi. Seberapa mengerikankah individu ini? Ada juga Zhan Taiqing dan Jin Chanzi yang berperingkat tinggi, untuk berpikir bahwa Secret Palace menempati 3 dari 5 tempat teratas di peringkat Chosen benua Shengzu. Kekuatan seperti itu memang mengkhawatirkan. Zhou Yuan melirik Chosen, merasakan tekanan yang mulai mereka rasakan. Sekte Changsuan adalah bekas sekte nomor 1 di surga Changsuan, posisi yang sekarang telah digantikan oleh Istana Suci. Sebagai baru dan lama terjalin, pasti akan ada banyak pertempuran yang berbau darah. Jika kedua pihak bertemu di utopia mitik, tidak akan ada belas kasihan jika diberi kesempatan. Perang pada dasarnya tidak bisa dihindari. Master Sekte King yang perlahan berkata, ketika utopia mitik terbuka, faksi tak terhitung dari surga Changsuan akan mengalihkan perhatian mereka ke arah itu. Saya harap Anda semua tidak akan mempermalukan nama Sekte Changsuan kami. Istana Suci saat ini seperti matahari terbit di surga Changsuan, sementara Sekte Changsuan secara bertahap jatuh di belakang. Meskipun utopia mitik hanyalah perjuangan antara generasi muda, pada tingkat tertentu, itu juga mewakili tarik ulur antara berbagai faksi. Segala sesuatu yang terjadi dalam utopia mitik akan diperbesar dan ditransmisikan ke semua surga Changsuan, dan menjadi tolok ukur yang digunakan oleh sekte tingkat hegemon untuk mengukur prestise sekte mereka. Ekspresi Chosen menjadi khusyuk. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan Tuan Sekte. Zhou Yuan juga menangkupkan tinjunya bersama. Dia tahu bahwa perkelahian antara sekte Changsuan dan Istana Suci tidak dapat dihindari dalam mitik utopia.
Utopia mitik benar-benar menjadi semakin berbahaya. Wilayah utara benua Sengzu, Istana Suci. Bangunan putih megah menghiasi pegunungan seperti kepingan salju, sementara perasaan keamanan tinggi menyelimuti daerah itu. Kabut berputar-putar di sekitar tebing tempat sosok duduk. Jubah besar menutupi tubuhnya, hanya memperlihatkan rambut perak dan pupil peraknya yang membuatnya tampak misterius dan tak terduga. Itu adalah Tuan Istana Seng Yuan. Dia saat ini memegang tiang bambu yang membentang di tepi tebing, sementara seutas benang putih menggantung di sana. Di bawah tebing itu ada sungai yang bergejolak hebat. Sungai itu memiliki rona kehitaman, dan aura mengerikan muncul darinya. Seseorang nyaris tidak bisa melihat bayangan hitam besar melesat melewati permukaan. Namun, ketika bayang-bayang hitam yang menakutkan ini melintas di bawah, mereka tampaknya merasakan aura yang sangat kuat dari atas, menyebabkan mereka menggigil dan tidak berani membuat bahkan mencicit. Swoosh! Suara angin kencang tiba-tiba terdengar saat tiga sosok turun dari langit. Mereka mendarat di belakang Tuan Istana Seng Yuan dan dengan hormat berkata, "Tuan Istana salam." Ketiganya terdiri dari dua laki-laki dan satu perempuan. Pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan, rambut putihnya diikat di belakangnya. Dua helai menggantung dari sisi kepalanya, merangkai dua manik-manik merah darah yang mengeluarkan cahaya merah darah samar. Dia mengenakan senyum ceria, membuatnya terlihat sangat ramah, mudah didekati, dan ramah ketika dipasangkan dengan mata yang agak panjang dan sempit. Namun, terlepas dari apakah itu di Istana Suci atau benua Sengzu, penyebutan namanya akan membuat ekspresi jenius yang tak terhitung jumlahnya berubah. Istana Suci, Jiang Taisen. Peringkat satu terpilih di peringkat terpilih di benua Sengzu. Posisi nomor satu ini tidak dianugerahkan kepadanya oleh seseorang, tetapi sesuatu yang secara pribadi dia dapatkan selama bertahun-tahun dengan mengarungi lautan darah dan melangkahi pegunungan mayat. Di samping Jiang Taisen adalah seorang wanita muda ramping berbaju hitam. Wajahnya halus dan sangat cantik, memberinya aura memikat yang mempesona terutama ketika dipasangkan dengan bibir merah cerah itu. Sepasang kaki panjang yang ramping dan ramping tumbuh dari bawah rok hitamnya dengan gaya yang mendominasi. Kulitnya seputih salju, sangat putih sehingga membuatnya tampak sedikit sakit-sakitan dan lemah. Pupil matanya sangat unik, mengandung warna merah darah di dalamnya. Dia mengeluarkan aura lembut dan lembut saat dia diam-diam berdiri di sana, namun juga anehnya memikat pada saat yang sama. Namun, tidak ada seorang murid di Istana Suci yang berani memukulnya, karena dia dipanggil Zan Taiking, dan merupakan eksistensi kedua setelah Jiang Taisen di Istana Suci. Dia juga menduduki tempat ketiga pada peringkat Chosen benua Sengzu, dan sebagian besar lawan yang dia lawan akan berakhir sebagai sekam kering. Anggota terakhir dari ketiganya adalah seorang pemuda jangkung. Dia memiliki kepala yang penuh dengan rambut emas yang cerah, dan memperlihatkan satu set gigi putih yang menyeramkan ketika dia tersenyum. Pupil matanya juga berwarna keemasan seperti rambutnya, tetapi tidak mengandung sedikit pun emosi, membuat siapapun yang melihatnya gemetar di dalam. Jin Chanzi, kelima di peringkat Chosens. Mereka bertiga adalah individu yang paling menonjol di antara generasi muda Istana Suci saat ini. Masing-masing sudah menjadi tokoh terkenal di benua Sengzu. Palace Mater Seng Yuan terus memegang tongkat bambu, saat dia memutar kepalanya dan menatap ketiganya dengan senyum tipis. Dalam beberapa hari, utopia mitik akan muncul kembali di Laut Selatan. Para murid yang berpartisipasi dari Istana Suci telah diputuskan, dan kalian bertiga akan memimpin mereka. Petik 2. Jiang Taisen, Zan Taiking dan Jin Chanzi dengan hormat mengangguk sebagai tanda terima kasih. Meskipun mereka jenius berbakat, mereka juga mengerti bahwa yang ada di hadapan mereka adalah eksistensi penguasa sejati yang sebagian besar bisa melakukan sesuka hatinya di Changsuan Heaven. Masih ada celah yang tak terbayangkan antara mereka dan dia. Setiap kali utopia mitik muncul kembali, gengsi dan reputasi berbagai faksi akan terpengaruh. Saya berharap bahwa lebih banyak orang akan mengetahui kekuatan Istana Suci di masa depan. Petik 2. Master Istana Seng Yuan tersenyum samar ketika dia berkata, bagaimanapun, masih banyak yang merasa bahwa Secret Palace bukanlah sekte nomor satu di surga Changsuan. Mata panjang Jiang Taisen menyipit, memperpanjang mereka bahkan lebih ketika dia tersenyum dan berkata, apakah penguasa istana merasa bahwa semakin banyak warga Cina dari sekte lain mati semakin baik? Lakukan sesuai keinginanmu. Master Istana Seng Yuan tampaknya tidak terlalu khawatir. Di matanya, semua yang disebut Chosens ini tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan perhatiannya. Dia berhenti sejenak, sebelum pupil peraknya sedikit naik. Orang-orang itu tidak begitu penting, namun, ada tugas yang aku butuhkan untuk kalian bertiga capai. Tolong ajari kami Tuan Istana. Ada seorang murid kepala sekte Changsuan bernama Zhou Yuan, yang harus berpartisipasi dalam utopia mitik yang akan datang. Kalian bertiga akan menemukan cara untuk menangkapnya dan membawanya kembali ke sini. Master Istana Seng Yuan terus menonton sungai yang mengamuk di bawahnya, batang bambu di tangannya bergoyang lembut seolah sedang memancing. Kali ini, Jiang Taisen, Zan Taiking dan Jin Chanzi tidak bisa tidak terkejut, bahkan orang-orang seperti mereka sedikit terkejut. Ketiganya bertukar pandang, melihat sedikit cemas di wajah masing-masing. Diberi status Tuan Istana Seng Yuan, bahkan Chosens dari berbagai sekte tidak akan bisa masuk ke matanya. Bahkan, mereka bertiga hanyalah bibit yang lumayan dalam pandangannya. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memahami apa yang begitu istimewa tentang murid kepala dari sekte Changsuan ini sehingga ia akan menarik perhatian Tuan Istana. Master Istana Seng Yuan berkonsentrasi pada sungai yang mengamuk, saat dia perlahan berkata dengan suara netral, apakah kalian bertiga bisa melakukannya? Jiang Taisen mengangguk, apakah Tuan Istana menginginkannya hidup atau mati? Master Istana Seng Yuan dengan malas menjawab, hidup akan menjadi yang terbaik, tetapi jika Anda dipaksa, mayat juga tidak apa-apa. Sen Taiyuan mengangguk lagi saat dia melakukan misi ini untuk mengenang.
Meskipun dia terkejut bahwa Tuan Istana secara pribadi akan menyebut orang ini, Zhou Yuan, dia hanyalah seorang murid kepala yang harus dengan mudah ditangani. Master Istana Seng Yuan memberikan beberapa instruksi lain, sebelum melambaikan tangannya agar trio mundur. Setelah trio Jiang Taisen pergi, sosok lain muncul di belakang Tuan Istana Seng Yuan. Jubah hitam menutupi sosok ini, tetapi ketika dia mengangkat kepalanya, wajah yang dikenalnya terungkap. Itu Wu Huang. Master Istana Seng Yuan tidak berbalik, hanya tersenyum ketika dia berkata, Wu Huang, meskipun kamu saat ini memiliki tubuh asura darah, kamu terlalu penting untuk Istana Suci, dan aku benar-benar tidak bisa mengambil risiko membiarkan kamu pergi. Karena itu aku akan membantumu menangani musuhmu itu. Tentu saja, hal yang paling penting adalah mengekstraksi berkah naga suci dari tubuhnya dan memasukkannya kembali ke tubuhmu. Wu Huang menunduk, meskipun agak disayangkan bahwa dia tidak bisa secara pribadi membalas dendam pada Zhou Yuan karena menghancurkan tubuhnya, dia tidak berani keberatan di hadapan Tuan Istana Seng Yuan, dan dengan demikian mengakui dengan hormat. Master Istana Seng Yuan tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Wu Huang. Tiang di tangannya tiba-tiba bergetar sedikit. Boom, boom. Sungai yang mengamuk di bawah tiba-tiba robek terbuka saat seutas tali putih tipis diangkat ke atas. Bayangan belak besar 10.000 kaki dengan paksa diseret keluar dari air, dengan panik berjuang sebagai aura amat buruk yang menghancurkan lingkungan. Hehe, bagaimana mungkin mangsa yang aku tangkap lari? Master Istana Seng Yuan tertawa kecil. Garis ikan putih dengan cepat mengikat bayangan besar itu, sebelum dengan lembut menariknya. Roar! Dengan pekikan yang menyedihkan, bayangan setinggi 10.000 kaki itu pecah berkeping-keping. Semua potongan daging dan darah dengan cepat mulai meleleh, akhirnya berubah menjadi aliran ki merah darah. Mulut Tuan Istana Seng Yuan membuka sedikit, dan menelan aliran ki merah darah dalam sekali tegukan. Dia melirik Wu Huang, yang masih di belakangnya, sebelum tersenyum samar saat dia berbalik ke langit. Setelah bagian berkah naga suci itu diambil, dia akan bisa menggunakannya untuk lingkup tanah. Ketika itu terjadi, Patriark Changsuan Saint Stem Changsuan telah bersembunyi dengan susah payah selama beberapa ratus tahun akhirnya akan ditemukan. Changsuan, kamu masih membuatku tidak nyaman bahkan dalam kematian. Ketika saya menjadi penguasa surga baru, saya secara alami akan memusnahkan sekte Changsuan Anda yang tidak menyenangkan. Ketika itu terjadi, semua murid dan murid agungmu akan dapat menemanimu di akhirat. Kamu bisa menganggapnya sebagai hadiah terakhir dari diriku untukmu. Sebelum pintu masuk utama sekte Changsuan, tangga batu seperti batu giok menyebar ke atas seolah menembus kabut. Sebuah pilar batu raksasa menjulang di ujung tangga dengan dua kata Changsuan Sekte terukir dalam ke dalamnya, sementara kekuatan samar tapi menakutkan menyebar. Pilar itu jelas merupakan harta genesis yang menakutkan yang akan menekan makhluk hidup yang menunjukkan permusuhan terhadap Sekte Changsuan. Pada saat ini, ada banyak tokoh berkumpul di alun-alun di depan pintu masuk utama, dengan jelas dibagi menjadi kelompok-kelompok mereka sendiri. Angka-angka ini mengeluarkan aura yang luar biasa, genesis ki yang kuat melonjak di sekitar mereka. Pada pemeriksaan lebih dekat, orang akan menemukan bahwa kepala masing-masing kelompok adalah Chosens dan murid utama dari 7 puncak. Semua murid Changsuan Sekte hadir di dekatnya, jumlah gila mereka hampir menyembunyikan langit. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah sosok di depan pintu masuk utama dalam rasa hormat dan iri. Zhou Yuan dan Yao Yao juga merupakan bagian dari kelompok masuk, sementara Zhou Tai, Lu Yan, Zhang Yan dan 5 murid Saint Genesis Peak lainnya berdiri sedikit di belakang duo itu. Wajah latar saat ini dipenuhi dengan kegembiraan dan memerah dengan emosi. Karena mereka akan segera berangkat ke Utopia Mitik sebagai perwakilan dari Sekte Changsuan. Ini adalah pertama kalinya mereka berhak mendapatkan kesempatan luar biasa sejak menjadi murid Sekte Changsuan. Tentu saja, mereka juga tahu benar bahwa mereka harus berterima kasih kepada Zhou Yuan dan Yao Yao atas kesempatan ini. Jika bukan karena Zhou Yuan memimpin Saint Genesis Peak ke tempat pertama dalam upacara Reservoir Genesis, Saint Genesis Peak kemungkinan akan berakhir dengan paling banyak 2 atau 3 tempat, yang pada gilirannya akan menghancurkan harapan mereka untuk pergi ke Utopia Mitik. Ekspresi Zhou Yuan secara mengejutkan tenang, meskipun beberapa antisipasi masih mengalir di kedalaman matanya. Dia jelas juga agak ingin tahu tentang Utopia Mitik yang terkenal. Yang paling penting tentu saja, dalam Utopia Mitik memberikan kesempatan baginya untuk membangun 7 surga Divine Surga ketika ia naik ke tahap Divine Surgawi. Karena Yao Yao sudah serius memperingatkannya tentang hal itu, Zhou Yuan secara alami akan menjadikannya misi utamanya. Para murid di alun-alun dengan jelas berdiri di kelompok yang berbeda. Dibandingkan dengan 10 anggota dari Saint Genesis Peak, tim dari 6 puncak lainnya jelas jauh lebih mengesankan, membuat susunan Saint Genesis Peak tampak sedikit memalukan dibandingkan. Namun, tidak ada tatapan mengejek yang dilemparkan ke arah mereka, para murid dari puncak lainnya memandang mereka dengan ramah. Bahkan para murid SWAT Comet Peak berusaha menghindari melihat ke atas, tidak ada jejak tatapan provokatif yang selalu mereka miliki sebelumnya. Karena banyak tempat untuk Utopia Mitik telah diberikan kepada 6 puncak lainnya oleh Saint Genesis Peak, hutang yang tidak akan ditolak oleh 6 puncak lainnya. Ada sebuah platform tinggi di bagian paling depan dari banyak murid, di mana Master Sekte King Yang dan para Master Puncak berdiri dengan tangan di belakang punggung mereka. Utopia Mitik akan segera muncul kembali di Laut Selatan. Kalian adalah individu yang paling menonjol dari generasi ini di Changsuan Sek kami. Oleh karena itu, lakukan yang terbaik untuk melindungi diri Anda setelah memasuki Utopia Mitik, tetapi juga tidak membuat malu nama Sekte Changsuan kami. Tatapan Tuan Sekte King yang menyapu kerumunan saat suaranya yang besar terdengar di telinga setiap murid. Zhou Yuan dan yang lainnya dengan hormat mengakui. Banyak jenius yang bangga bahwa faksi tak terhitung dari surga Changsuan telah mencurahkan semua upaya mereka untuk memelihara akan dikumpulkan dalam mitik utopia.
Jangan menjadi sombong karena Anda berasal dari Sekte Changsuan, dan selalu berlatih kebijaksanaan dan kehati-hatian. Petik 2. Untuk perjalanan ini, Chu Qing akan menjadi kaptenmu, sementara Kong Seng dan Li Qingshan akan mengambil peran sebagai wakil kapten. Semua orang akan mengikuti ketiganya. Tatapan Tuan Sekte Qing yang memandang ke arah tiga sosok di kepala banyak murid. Setelah mendengar ini, tatapan pahit segera muncul di wajah tampan Chu Qing karena dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, kakak senior Qingshan adalah yang terbaik dalam hal-hal seperti itu, saya ingin membiarkannya mengambil posisi saya sebagai gantinya. Master Sekte Qing yang mengirim tatapan tajam memotong daging padanya, tatapan tegas pembentuk segera menyebabkan Chu Qing dengan muram menutup mulutnya. Namun, Master Sekte Qing yang mencintai dan membenci muridnya ini. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang bakat anak nakal itu, tetapi karakternya terlalu nakal dan malas, sehingga sangat sulit bagi siapapun untuk menggambarkannya sebagai pemimpin dari 10 Chosen Sekte Changsuan yang hebat. Li Qingshan dan Kong Seng tidak bertindak seperti Chu Qing. Keduanya melangkah maju dan dengan hormat berkata, murid menerima. Chu Qing tidak punya pilihan selain dengan enggan melangkah maju untuk menerima juga. Pemimpin puncak Lianyi akan menemani kalian dalam perjalanan ke Laut Selatan, dan akan ditempatkan di sana sampai kalian semua keluar. Kata Master Sekte Qing yang. Di sisinya, guru puncak yang cantik dan agak si, Lianyi dengan lembut terkekeh dalam pakaian istananya. Wajahnya yang cantik tidak kalah dengan Li Qingshan, sementara juga memancarkan pesona yang dewasa. Zhou Yuan cukup terkejut dengan informasi ini, jelas tidak mengharapkan bahwa Sekte Changsuan akan mengirim master puncak bersama. Dari ini, jelas betapa pentingnya utopia mitik adalah untuk sekte. Yao Yao menjelaskan dengan cara yang tidak tergesa-gesa, pasti akan ada pergulatan yang intens di dalam utopia mitik, dan meskipun para jenius yang susah payah bisa masuk, tidak pasti apakah mereka akan bisa pergi. Ketika saatnya tiba, beberapa faksi lain mungkin tidak dapat mengendalikan diri mereka sendiri, dan terdorong untuk mengambil tindakan nekat. Untuk menjaga dari situasi seperti itu, kita secara alami akan membutuhkan kehadiran kelas berat asli sebagai bentuk pencegahan dan untuk membantu menyelesaikan masalah. Petik 2. Meskipun orang tua biasa adalah ahli tahap surgawi matahari, mereka kemungkinan akan tidak cukup dalam tahap seperti ini di mana faksi yang tak terhitung jumlahnya dari surga Changsuan akan dikumpulkan. Hanya beberapa ahli tahap Naschen Sos puncak tertinggi, atau bahkan mereka yang telah berhasil membangun domain hukum semua akan memenuhi syarat untuk posisi seperti itu. Petik 2. Zhou Yuan mengangguk, sebelum melihat Yao Yao. Dia iri dan mengaguminya karena mengetahui kemampuan seorang ahli seperti Master Puncak Lianyi. Setelah semua, satu-satunya hal yang bisa ia rasakan adalah perasaan tak terukur dari guru Puncak Lianyi, apalagi yang lain. Ini tentang waktu. Master Puncak Lianyi, kamu juga harus bersiap untuk bergerak. Setelah memberikan semua instruksinya, Master Sekte Qing yang memandang ke arah Master Puncak Lianyi. Master Puncak Lianyi mengangguk lemah. Dengan lambaian tangannya, gelombang cahaya menyapu, dan dengan cepat meluas, berubah menjadi kapal yang melayang di langit. Warna tampak berkibar di permukaan kapal, membuatnya tampak sangat indah. Pola kuno juga menghiasi tubuhnya, karena tampaknya bernapas dalam Genesis Ki di sekitarnya. Jelas itu adalah harta karun Genesis yang berfungsi sebagai transportasi. Punya anak-anak kecil. Master Puncak Lianyi tersenyum, rahmat tak berujung berdenyut dari setiap gerakan yang dia lakukan. Namun, banyak murid tidak berani membiarkan mata mereka melekat padanya, ketika mereka naik ke langit dengan Genesis Ki mereka dan naik ke kapal satu demi satu. Zhou Yuan, Zhou Tai dan murid Saint Genesis Peak lainnya memandang ke arah Sen Tai Yuan. Yang terakhir tersenyum hangat pada mereka dan berkata, pergi, tapi hati-hati. Meskipun kesempatan seperti ini jarang terjadi, hidup Anda masih merupakan hal yang paling penting. Zhou Yuan dan yang lainnya tersenyum ketika mereka menangkupkan tinju mereka bersama. Pada akhirnya, mereka juga naik ke Genesis Ki dan mendarat di atas kapal. Dalam beberapa menit singkat, semua murid di depan pintu masuk utama telah naik ke kapal. Master senior saudara sekte, aku akan pergi sekarang. Master Puncak Lianyi memberitahu Master Sekte Qing Yang, sebelum dia juga muncul di atas kapal. Di belakang mereka, para murid Sekte Changsuan yang tak terhitung banyaknya bersorak pada pemandangan ini, brother dan sister senior, kami akan menunggu di sini untuk kepulangan Anda yang penuh kemenangan. Tunjukkan pada semua orang kekuatan Sekte Changsuan kami. Petik 2. Para murid muda melambaikan tangan mereka dengan penuh semangat. Beberapa murid juga melambai kembali dari kapal. Master Puncak Lianyi tersenyum sedikit, sebelum dia menjentikkan jari rampingnya. Bis. Layar cahaya naik di atas kapal. Detik berikutnya semburan Genesis Ki menyembur keluar, kapal berubah menjadi gambar setelah, karena langsung melesat melintasi langit, dan dengan cepat terbang menjauh. Dalam rentang waktu singkat, napas itu menghilang dari pandangan semua orang. Saat dia menyaksikan kapal yang berangkat, Sekte Master Qing yang menghela nafas dengan lembut, sebelum dia berkata, kami selalu kehilangan beberapa murid setiap kali utopia mitik muncul kembali, saya berharap anak-anak kecil akan kembali dengan selamat dan sehat kali ini. Di sampingnya, pemimpin puncak Ling Jun terdiam sesaat, sebelum dia berkata, aku khawatir Istana Suci tidak akan membiarkan mereka kembali dengan mudah. Cahaya es melintas di mata tak berdasar Master Sekte Qing yang saat suhu di sekitar mereka menurun. Biarkan mereka mencoba. Para murid dari Sekte Changsuan kami tidak lebih lemah dari siapapun. Jika mereka melihat mereka berniat untuk melihat murid-murid Sekte Changsuan kami sebagai mangsa, Istana Suci harus siap untuk menderita kerugian serius. Petik 2. Kita akan melihat dengan tepat siapa yang akan melahap siapa pada akhirnya. 555. Benua Sengzu, Laut Selatan. Itu adalah laut yang luas dan tak berujung, yang dihiasi oleh pulau-pulau yang tak terhitung banyaknya.
Beberapa pulau-pulau ini sangat besar, membentang di daerah yang tidak kalah dari beberapa kerajaan. Laut itu juga dipenuhi dengan banyak binatang laut dalam Genesis yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki kekuatan mengerikan. Bahkan praktisi panggung Divine Dwelling tidak akan berani-berani terlalu dalam. Laut Selatan juga merupakan rumah bagi lingkungan yang sangat bermusuhan. Banyak bencana alam akan sering terjadi, dan siapapun yang terjebak dalam satu kemungkinan besar akan menemui ajalnya. Lingkungan yang bermusuhan ini menyebabkan Laut Utara menjadi zona bahaya di benua Sengzu. Biasanya, hanya pelarian putus asa yang telah menyinggung sekte kuat akan dipaksa untuk melarikan diri di sini jika mereka tidak punya pilihan lain. Namun, Laut Utara baru-baru ini menjadi fokus seluruh benua Sengzu, dan bahkan semua surga Changsuan. Alasan dibalik ini secara alami adalah utopia mitik yang muncul kembali. Utopia mitik adalah tempat peluang besar yang unik bagi surga Changsuan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang tahu berapa banyak jenius yang dibanggakan dari benua Sengzu yang mendapat manfaat darinya. Orang bisa mengatakan bahwa sebagian besar pemimpin dan penguasa saat ini dari berbagai faksi di benua Sengzu pernah memasuki utopia mitik di masa muda mereka dan memperoleh berkah besar dari dalam. Bahkan, dapat dikatakan bahwa mereka tidak akan sejauh ini tanpa utopia mitik. Dengan demikian, utopia mitik telah semakin terkenal seiring dengan berlalunya waktu, menjadi keinginan terbesar para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Namun, penampilan utopia mitik selalu agak acak, dan tidak ada yang bisa memprediksi kapan itu akan muncul kembali. Oleh karena itu, diperlukan keberuntungan bagi seorang praktisi untuk menjumpainya. Lagi pula, begitu seorang praktisi maju ke tahap Divine Dwelling, ia akan selamanya kehilangan kesempatan untuk masuk. Karena itu, generasi jenius saat ini jelas sangat beruntung. Di lokasi tertentu di Laut Selatan, angin bertiup, sementara awan berkumpul seakan badai mendekat. Genesis Ki di daerah itu tampaknya terus-menerus mendidih, sementara ombak raksasa naik dari laut di bawah. Di langit di atas laut, sosok bersinar yang tak terhitung jumlahnya berkerumun dari segala arah, sebelum akhirnya berhenti dan melayang di udara. Berbagai faksi yang telah mendengar tentang penampilan mitik utopia jelas telah mengirimkan kejeniusan mereka yang membanggakan di sini dengan harapan mendapatkan kesempatan untuk melompat melalui gerbang naga di dalam. Untuk faksi selain dari 6 sekte penguasa, sangat jarang bagi para siswa jenius mereka untuk mencapai 6 surga rumah divine, dan apapun di atas pada dasarnya tidak pernah terdengar. Dengan demikian, kembalinya utopia mitik memberi mereka banyak harapan. Selama seseorang mampu menangkap peluang yang cukup di dalam, dan mengumpulkan esensi mitik Genesis yang cukup, seseorang akan dapat menciptakan tracer pendirian divine yang bahkan dapat mencapai tingkat 7 warna jika mereka beruntung. Dengan kata lain, seorang praktisi surgawi 7 surga. Setiap murid yang bisa mencapai ini pasti akan menjadi bibit yang sangat penting bagi sekte, dan selanjutnya hanya menerima perawatan terbaik. Dapat dikatakan bahwa orang seperti itu telah naik ke surga dalam satu langkah. Oleh karena itu, faksi yang tak terhitung jumlahnya dari surga Changsuan akan selalu bergerak ketika utopia mitik muncul kembali. Banyak kelompok yang telah tiba menatap ke depan dengan tatapan memanas, di mana jalinan ruang berubah. Retak spasial tampaknya berkedip masuk dan keluar dari keberadaan sebagai Genesis Ki yang sangat murni bocor dari dalam. Retakan spasial ini tentu saja merupakan jalan menuju utopia mitik. Dengan banyak faksi berkumpul, itu membuat tempat itu tampak mirip dengan lokasi yang dijaga ketat. Beberapa faksi yang lebih kuat menduduki tempat lebih dekat ke depan, sementara faksi yang lebih lemah tidak punya pilihan selain didorong lebih jauh. Namun, tempat di bagian paling depan sudah diambil. Kejadian cahaya Ki menyebar, tampaknya membentuk batas jenis yang melarang masuknya dari faksi lain. Tindakan semacam itu hanya bisa digambarkan sebagai tirani. Meskipun demikian, banyak faksi di daerah itu tidak berani menunjukkan sedikitpun ketidakpuasan, karena 4 faksi besar dipaling dari 6 sekte penguasa Changsuan surga. Sekte Pencari Pedang, Sekte Hantu Langit, 100 Istana Peri Bunga dan Aula Penaklukan Naga Laut Utara. Ini adalah Titan sejati yang dapat dengan mudah menyapu faksi lain dari surga Changsuan. Para anggota SWAT seekor sekte dikumpulkan pada pedang raksasa yang mengambang di langit. Pedang tajam-tajam dan mematikan Ki samar-samar berdenyut dari pedang, menyebabkan ruang di sekitar mereka terus terkoyak. The Heavenly Ghost Sekte mengeluarkan sensasi menakutkan. Banjir kabut hitam melonjak di sekitar mereka, menghalangi matahari, sementara desis menusuk terus-menerus terdengar dari dalam. Desisnya juga membuat Genesis Ki di tubuh seseorang menjadi sedikit tidak menentu. Kelompok 100 Flowers Fairy Palace adalah yang paling menarik perhatian. Sebuah perahu bunga berwarna cerah tergantung di udara, dengan semua jenis burung mungil terbang di sekitarnya. Namun, meskipun anggotanya semuanya wanita muda yang cantik, tidak ada yang berani meremehkan mereka sedikit pun. Fakta bahwa 100 Flowers Fairy Palace bisa menjadi salah satu dari 6 sekte penguasa sudah lebih dari cukup bukti kemampuan mereka. Di sisi laut utara naga yang menundukkan aula adalah kapal besar yang ditarik oleh 8 ular hijau. Unduhan kejadian Ki yang mengejutkan berdenyut dari tubuh masing-masing ular, jelas menunjukkan bahwa mereka bukan binatang buas biasa. Masing-masing dari 4 sekte penguasa memiliki kehadiran yang kuat yang jauh lebih besar daripada faksi lainnya. Swoosh! Suara angin kencang tiba-tiba terdengar pada saat ini. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya hanya bisa menyaksikan saat Genesis Ki di sekitarnya beriak, sebelum sebuah kapal raksasa menerobos ruang itu sendiri dan muncul di tengah-tengah tempat itu. Kapal akhirnya berhenti tepat sebelum ruang yang terdistorsi. Sementara itu, 4 tatapan perkasa memandang dari pedang pencari sekte, 100 istana peri bunga, sekte hantu surgawi dan aula penaklukan naga laut utara. Sosok puncak guru Liang Ying muncul di haluan kapal. Dia melihat ke arah lokasi 4 sekte penguasa lainnya dan berkata sambil tersenyum, semua orang telah datang lebih awal.
Figur-figur dari banyak murid Changsuan Sekte terungkap di belakangnya, karena mereka dengan penuh rasa ingin tahu menatap sekeliling mereka. Masih ada setengah hari sebelum utopia mitik dibuka. Master Puncak Lianyi telah tiba pada waktu yang tepat. Sesosok muncul dari arah pedang pencari sekte dan tersenyum. Sosok itu mengenakan pakaian rami sederhana, dan memiliki rambut perak. Wajahnya sangat tampan, dengan kulit yang tampak selembut dan seadil bayi. Ada ekspresi tersenyum di matanya saat dia melihat ke arah Tuan Puncak Lianyi. Master Puncak Lianyi sedikit terkejut melihat dia, sebelum dia dengan cepat menjawab, Master Lembah Yin Xiao. Pedang pencari sekte memiliki 6 lembah, dan tuan lembah mereka mirip dengan tuan puncak sekte Changsuan. Master lembah yang tersenyum, Yin Xiao jelas ingin mengobrol, tetapi guru puncak Lianyi segera berbalik, menyebabkannya tertawa pahit, sebelum dengan lembut menghela nafas meloncanik. Di belakangnya, para murid pedang pencari sekte menatap pemandangan ini dengan takjub. Orang harus tahu bahwa guru lembah Yin Xiao terkenal acuh tak acuh terhadap lawan jenis di sekte mereka. Namun, mengapa dia begitu ramah terhadap guru puncak sekte Changsuan, Lianyi? Pasti ada cerita lama di balik ini. Meskipun mereka penasaran, jelas bahwa tidak ada dari mereka yang berani bertanya kepada guru lembah Yin Xiao tentang hal itu. Pada saat ini, perwakilan dari Sekte Hantu Surgawi, ratusan bunga peri istana dan aula penaklukan naga laut utara juga muncul, dan memanggil salam mereka kepada guru puncak Lianyi. Master puncak Lianyi secara alami merespons pada gilirannya. Di tengah kerumunan, Zhou Yuan memandang ke arah 4 sekte penguasa lainnya saat dia bergumam, aku ingin tahu apakah King Yu, Luluo, Li Chunjun dan yang lainnya juga ada di sini. Kelompok mereka telah berpisah setelah tiba di benua Shengzu. Dengan pengecualian Zhou Qiu King Yu, Zhou Yuan belum bertemu yang lain, dan secara alami bertanya-tanya apakah mereka hadir dalam pertemuan sekte banyak seperti ini. Matanya memindai keempat sekte, tetapi tidak dapat menemukan siapapun yang akrab karena jarak yang sangat jauh di antara mereka. Pada akhirnya, dia hanya bisa menarik pandangannya. Jika mereka memang ada di sini, mereka mungkin akan segera bertemu di dalam. Setelah guru puncak Lianyi dan yang lainnya saling menyapa, tatapan mereka kembali ke ruang yang semakin terdistorsi. Jelas tidak akan lama sebelum utopia mitik sepenuhnya muncul kembali di negeri ini. Waktu berlalu dengan cepat di bawah tatapan penuh harap yang tak terhitung jumlahnya. Master Puncak Lianyi mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, ketika dia bergumam, lihat waktu itu, tidak percaya Istana Suci masih belum ada di sini. Apakah mereka benar-benar akan sombong sehingga mereka hanya akan muncul di saat-saat terakhir? Petunjuk ejekan bisa terdengar dalam suaranya. Faksi lain tidak jelas mengetahui dendam antara Sekte Changsuan dan Istana Suci. Boom, boom. Sebuah boom keras tiba-tiba terdengar saat kata-kata ini meninggalkan bibir Tuan Lianyi. Selanjutnya, semua orang menyaksikan ruang di depan mereka mulai runtuh ketika tangan raksasa perlahan meraih. Tangan itu membawa gunung putih, di mana banyak tokoh bisa dilihat. Di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sesosok hitam di puncak gunung membuka matanya. Matanya mirip dengan abisal jurang maut, dan sepertinya berisi kekuatan yang menghancurkan bumi saat mereka melihat ke arah Tuan Puncak Lianyi. Gemuruh, ruang di sekitar kapal Sekte Changsuan langsung mulai runtuh, ketika kekuatan destruktif melonjak dari segala arah dengan momentum yang tak terbendung seolah ingin menghancurkan kapal. Ekspresi banyak murid di atas kapal dengan cepat berubah, jelas tidak mengharapkan sosok penting dari Istana Suci untuk menyerang tanpa peringatan. Pada saat yang sama, suara acuh tak acuh terdengar dari sosok yang duduk di atas gunung. Hehe, guru puncak Lianyi masih sangat tidak sabar setelah bertahun-tahun. Namun, Sekte Changsuan saat ini bukan lagi sekte yang sama seperti dulu di masa lalu, jadi bukankah Anda harus belajar sedikit menahan diri? Sudahlah, izinkan saya mengajari Anda sopan santun hari ini. Kekuatan menakutkan yang tak terlukiskan menyapu mereka dari segala arah, saat ruang dengan cepat runtuh di sekitar mereka. Perahu di pusat kehancuran mulai bergidik, seolah-olah akan hancur berkeping-keping. Ekspresi dari banyak murid Sekte Changsuan dalam berubah secara drastis. Mereka sekecil semut sebelum kekuatan destruktif ini. Ekspresi Zhou Yuan juga berubah serius, saat dia dengan cepat melirik sosok puncak guru Lianyi. Meskipun wajah cantik yang terakhir saat ini sedingin es, tidak ada sedikit pun kepanikan, sebuah pengamatan yang membuatnya bernapas lega. Aku bertanya-tanya siapa orang itu, jadi itu adalah Master Aula keempat dari Istana Suci, Qin Ling. Meskipun kami belum pernah bertemu selama bertahun-tahun, kemampuan Anda untuk meningkatkan tanpa malu-malu tidak mengecewakan sama sekali. Iblis melintas di mata Tuan Puncak Lianyi saat kakinya menginjak lantai dengan ringan. Bis. Seolah-olah riak tak terlihat menyebar keluar dari Tuan Puncak Lianyi. Saat berdenyut, energi mengerikan yang menyapu ke arah kapal itu tenang dalam sekejap, bahkan ruang yang hancur segera pulih. Dengan genggaman tangannya, Genesis Ki yang mengelilinginya menyembur ke arahnya dan berubah menjadi burung phoenix raksasa yang tampaknya tak ada habisnya. Burung phoenix meraung di langit, saat kekuatan yang sangat deras meluncur ke arah gunung putih di mana pemimpin aula keempat Istana Suci masih duduk. Master Puncak Lianyi segera menunjukkan bakatnya yang menakjubkan dalam memanipulasi Genesis Ki di sekitarnya dengan mudah ditempa sesuka hati di tangannya. Itu praktis di puncak kesempurnaan. Di atas puncak gunung putih, abisal jurang seperti mata guru lorong aula berkilauan. Dengan gelombang lengan bajunya, Genesis Ki yang luas menyapu, berubah menjadi tangan raksasa yang menabrak burung phoenix yang mendekat. Boom, boom. Kedua pasukan bertabrakan sebagai gelombang kejut yang mengamuk yang tak terlukiskan terbentang. Seluruh tempat itu tampak bergetar, ketika abisal jurang raksasa yang menganga terbuka di laut di bawahnya, menyebabkan air laut di sekitarnya cepat menyembur. Ekspresi para ahli dari berbagai faksi di daerah itu berubah satu demi satu saat mereka buru-buru mundur.
Aliran Genesis Ki yang tak berbatas menderu untuk memblokir gelombang kejut yang menakutkan. Pertukaran antara Master Puncak Lianyi dan Master Hall keempat mirip dengan Armageddon itu sendiri. Master Puncak Lianyi melambaikan tangannya, menetralkan gelombang kejut yang masuk. Genesis Ki tanpa batas mulai berkumpul ke arahnya sekali lagi, tampaknya mengambil bentuk lotus. Aura yang sangat mengerikan bocor darinya. Dia jelas akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Namun, jika kedua individu ini dibiarkan bertarung secara nyata, gempa susulan dari pertempuran mereka kemungkinan akan menghancurkan pintu masuk ke mitik utopia. Oleh karena itu, perwakilan dari 4 sekte penguasa lainnya angkat bicara untuk menghentikan mereka. Utopia mitik akan terbuka, sisihkan perbedaanmu untuk saat ini. Setelah melihat 4 wakil sekte penguasa yang telah melangkah maju, pemimpin puncak Lianyi dengan dingin mendengus, karena lotus yang menyala dalam dirinya secara bertahap menghilang. Dia tentu juga mengerti bahwa ini bukan tempat dan waktu. Aula Master Qinling, jika Anda tertarik, kami dapat menemukan tempat untuk memiliki duel yang tepat setelah mitik utopia terbuka. Meskipun Master Puncak Lianyi adalah seorang wanita, dia memiliki temperamen yang sangat berapi-api. Bagaimana saya bisa takut undangan puncak guru Lianyi? Di puncak Gunung Putih, sosok yang duduk perlahan bangkit. Dia memiliki penampilan seorang pria setengah baya, abisal jurang mukanya yang seperti mata membangkitkan rasa takut dan rasa hormat pada siapapun yang melihatnya. Ketika dia berdiri, tekanan yang kuat perlahan-lahan menyebar, ombak yang bergulung-gulung di laut di bawahnya berubah menjadi takut-takut, tidak berani bahkan membuat percikan kecil. Ini adalah Master Aula keempat dari Istana Suci, Qinling. Percikan terbang ketika puncak Master Lianyi dan tatapan Master Qinling berbenturan, sementara ruang di sekitarnya mulai sedikit terdistorsi. Jadi ini adalah Master Aula Istana Suci. Di atas kapal, tatapan Zhou Yuan sangat suram saat dia melihat sosok yang memilukan itu. Bahkan sepotong kecil aura dari tubuh yang terakhir membuatnya merasakan tekanan yang menghancurkan gunung. Dikatakan bahwa ada 10 aula di Istana Suci, dan Qinling adalah salah satu dari 10 aula master. Dari bagaimana guru puncak Lianyi dan Qinling segera bentrok saat mereka bertemu, itu cukup jelas bahwa hubungan antara Sekte Changsuan dan Istana Suci sangat bermusuhan. Namun, tidak ada yang menemukan ini aneh sama sekali. Bagaimanapun juga, rencana Istana Suci saat itu yang akhirnya menyebabkan kematian Patriark Changsuan, sementara juga secara substansial melemahkan Sekte Changsuan. Mengingat temperamen puncak guru Lianyi, jika Master Sekte King yang tidak menahannya, dia akan mempertaruhkan segalanya dan menyerang Istana Suci sejak lama. Faksi lain menghela nafas lega setelah melihat bahwa 2 tembakan besar telah terjadi gencatan senjata sementara. Jika duo mengabaikan segalanya dan bertarung di sini, faksi non-penguasa akan paling menderita. Dengan kedatangan Istana Suci, 6 sekte penguasa surga Changsuan sekarang hadir penuh. Line up seperti itu memang sangat megah. Bis-bis. Tidak lama sebelum pintu masuk utopia mitik mulai tumbuh semakin terdistorsi. Semakin banyak kejadian ki yang murni keluar, menyebabkan udara di sekitarnya menjadi lebih jernih dan segar. Setelah tongkat dupa lain waktu, semua orang melihat ruang terdistorsi perlahan mulai merobek sendiri terbuka, akhirnya membentuk celah spasial panjang 100 kaki. Ketika celah spasial muncul, 6 perwakilan sekte penguasa tiba-tiba bergerak. Genesis Ki yang luas berubah menjadi 6 tangan raksasa yang mengarah ke celah dan mulai dengan paksa melebarkannya. Saat retakan semakin besar, ke-6 tangan Genesis Ki raksasa mulai meleleh dan menyatu dengan retakan spasial, sampai perlahan-lahan menjadi benar-benar stabil. Hanya kemudian pintu masuk ke mitik utopia benar-benar terbuka. Master Puncak Lianyi memandang ke arah banyak murid di belakangnya dan berkata, utopia mitik terbuka, bersiaplah untuk masuk. Ingatlah bahwa itu tidak akan seperti kompetisi dan pelatihan sekte di dalam. Kehidupan Anda tidak pernah terancam dalam sekte ini, tetapi di sini, para penatua dan manula Anda tidak akan lagi dapat melindungi Anda, dan satu-satunya yang dapat Anda andalkan adalah diri Anda sendiri. Tidak ada yang akan menunjukkan belas kasihan demi mendapatkan esensi Genesis mitik. Namun, kalian juga adalah murid Changsuan sekte terbaik dari generasi ini, jadi jangan berkinerja terlalu buruk dan menodai reputasi kita. Para murid tidak berani tinggal, dan dengan cepat mengakui dengan cara yang hormat. Chuking, Qinchan dan Kong Seng. Kalian bertiga adalah pemimpin, jadi pastikan kamu tetap berhati-hati setiap saat. Master Puncak Lianyi memandang ke arah trio. Satu hal lagi, hati-hati dengan orang-orang dari Istana Suci. Trio Chuking mengangguk. Setelah memberikan mereka instruksi terakhirnya, Master Puncak Lianyi tidak membuang waktu lagi. Dengan lambaian lengan bajunya, Genesis Ki berubah menjadi busur cahaya di bawah kaki para murid, sebelum membawanya ke pintu masuk spasial yang stabil. Pada saat yang sama, 5 wakil sekte penguasa lainnya juga bertindak, mengirim murid-murid sekte mereka ke dalam utopia mitik. Swoosh! Desir. Sementara itu, berbagai faksi dengan sabar menunggu faksi di belakang juga mulai bergerak. Kejadian Ki berdesir melintasi tempat itu, ketika aliran kejadian Ki yang tak terhitung jumlahnya dikirim ke air mata spasial. Itu adalah pemandangan yang sangat luar biasa. Master Balai Qinling berdiri di atas puncak putih dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tiba-tiba berbalik ke arah guru puncak Lianyi, dan berkata dengan senyum yang dangkal, pemimpin puncak Lianyi, Istana Suci selalu berakhir sebagai pemenang utama dalam beberapa kali kemunculan kembali utopia mitik. Sekte Changsuan Anda, di sisi lain, selalu berakhir sebagai pecundang, dan menderita kerugian serius. Saya bertanya-tanya berapa banyak murid yang Sekte Changsuan Anda miliki dengan susah payah asuh akan dapat tinggalkan hidup kali ini. Mata puncak guru Lianyi menjadi sedingin es ketika dia dengan dingin berkata, jangan terlalu yakin, apakah kamu tidak takut dipermalukan karena kamu tidak dapat mengambil kembali kata-katamu? Aula Master Qinling tertawa kecil, tetapi tidak menjawab.
Tanda samar penghinaan dan penghinaan muncul dari bawah matanya, ketika dia berbalik ke arah pintu masuk mitik Utopia dan dengan acuh berkata, mari kita tunggu dan lihat. Aku hanya takut kalau Master Puncak Lianyi akan agak kecewa pada akhirnya. Di dalam lorong spasial, Genesis Key Cloud melewati masa lalu. Di atas awan ada banyak murid Changsuan Sekte yang bersemangat dan gugup, jelas semuanya menantikan Utopia mitik yang akan segera muncul di depan mata mereka. Li Qingshan berbalik, matanya yang cerah menatap banyak murid ketika bibir merahnya sedikit terbuka, semuanya, Utopia mitik akan dipenuhi dengan bahaya. Meskipun ada juga kesempatan di dalam, kamu tidak akan bisa mengeluarkannya jika kamu mati, jadi aku harap semua orang berhati-hati. Dengan lambaian tangannya, kilatan cahaya keluar dari lengan bajunya satu demi satu dan mendarat di depan banyak murid. Zhou Yuan menangkap objek itu, dan menemukan bahwa itu adalah strip giok. Peta Utopia mitik yang tidak lengkap telah dicatat dalam strip giok ini, informasi yang dikumpulkan oleh para murid yang sebelumnya memasuki Utopia mitik. Bintik-bintik yang ditunjukkan oleh titik-titik yang menyala menunjukkan lokasi di mana esensi genesis mitik biasanya dapat ditemukan. Jika kita menuju ke lokasi ini, kita mungkin akan dapat mengumpulkan beberapa esensi genesis mitik. Petik 2. Kegembiraan muncul di wajah para murid ketika mereka mendengar ini, ketika mereka menangkap kepingan batu giok dan mengiringkan indera mereka. Zhou Yuan juga dengan anehnya memegang strip batu giok dan menutup matanya dengan ringan. Informasi mulai mengalir ke kepalanya, mengambil bentuk peta. Peta itu cukup kasar, dan beberapa titik bercahaya bisa terlihat di situ. Zhou Yuan melihat lebih dekat dan menemukan bahwa titik-titik ini memiliki warna yang berbeda. Beberapa campuran dua warna, sementara yang lain tiga. Apa yang mewakili warna-warna yang berbeda ini? Tanya Zhou Yuan. Li Qingshan menjelaskan, titik dua warna berarti bahwa seorang murid berhasil mengumpulkan dua warna esensi mitik genesis, sementara tiga warna mewakili esensi genesis mitik tiga warna. Tentu saja, bahwa dengan sejumput garam, karena informasi itu dari penampilan Utopia mitik sebelumnya, dan hal-hal mungkin telah berubah sejak saat itu. Petik 2. Semakin tinggi jumlah warna, semakin tinggi esensi mitik genesis. Sebagai contoh, esensi genesis mitik genesis 3 warna dapat digunakan untuk membuat harta penegakan divine 3 warna, sementara Anda akan membutuhkan lebih banyak esensi 2 warna untuk mencapai hasil yang sama. Zhou Yuan mengangguk mengerti. Selanjutnya, berbagai murid utama akan membentuk tim mereka sendiri, dan menuju ke daerah-daerah yang ditandai untuk mengumpulkan semua esensi genesis mitik di sana. Harap diingat bahwa banyak murid Changsuan Sekte membayar harga yang sangat besar untuk mendapatkan informasi ini. Meskipun lokasi-lokasi ini telah ditandai dengan simbol Sekte Changsuan, esensi genesis mitik terlalu menggoda, dan faksi-faksi lain juga dapat menemukan lokasi-lokasi ini. Dalam menghadapi keserakahan, orang-orang ini mungkin tidak peduli bahwa kita berasal dari Changsuan Sekte. Petik 2. Bagaimanapun, bahkan jika kamu mati di sini, tidak ada yang akan tahu siapa yang melakukannya. Pada titik ini, wajah cantik Li Qingshan telah berubah agak keras dan dingin. Banyak murid menggigil samar, sebelum mereka mengangguk sebagai pengakuan. Bagaimana dengan kalian? Zhou Yuan tiba-tiba bertanya. Li Qingshan hanya menyebutkan murid-murid utama, dan tidak mengatakan apa-apa tentang Chosens. Kami Chosens akan menuju ke daerah yang lebih dalam dari mitik Utopia untuk mencari dan membuka jalan bagi kalian. Setelah Anda selesai dengan lokasi di peta, kalian akan menuju ke timur dan perlahan-lahan berkumpul. Dijelaskan Li Qingshan. Zhou Yuan mengangguk dengan tatapan serius. The Chosens kemungkinan menuju langsung ke kedalaman Utopia mitik, karena mereka tidak ingin bersaing dengan murid-murid lain untuk esensi mitik genesis di sini. Mereka semua jauh lebih kuat, dan memiliki kualifikasi untuk memperjuangkan esensi mitik genesis yang lebih berkualitas di area yang lebih dalam. Mudah dibayangkan bagaimana kualitas esensi mitik genesis akan meningkat lebih dalam saat berkelana. Tentu saja, harus dikatakan bahwa seseorang juga harus menghadapi tantangan yang lebih besar. Salah satu alasan mengapa orang-orang Chos pergi lebih dulu adalah untuk membantu membuka jalan bagi para murid lainnya, sementara bagian lain secara alami untuk mendapatkan esensi mitik genesis kualitas yang lebih tinggi. Li Qingshan memandang ke arah Zhou Yuan dan berkata, distrik ini jauh lebih besar daripada yang dapat Anda bayangkan, dan ada sejumlah besar esensi mitik genesis di sini. Ini akan menjadi pengangkutan besar jika kalian berhasil mengumpulkan semuanya. Tentu saja, kalian juga tidak boleh meremehkan kompetisi di sini. Dia mendapat kesan bahwa esensi genesis mitik di sini tidak dapat memasuki mata Zhou Yuan, dan dengan demikian mencoba untuk menguraikan. Zhou Yuan hanya tersenyum dan mengangguk. Sebenarnya, dia tidak mencoba untuk menggigit lebih dari yang dia bisa mengunyah dan segera menuju ke area yang lebih dalam. Bagaimanapun, Utopia mitik masih terlalu asing, dan dia secara pribadi merasa bahwa yang terbaik adalah memperlambatnya. Li Qingshan menghela nafas lega ketika melihat ini. Dia kemudian berbalik ke arah Yao Yao dan berkata, namun, saya harap Yao Yao dan Tuntun akan mengikuti kita Chosens untuk saat ini. Mereka yang memiliki nyali untuk menuju ke area yang lebih dalam pada saat ini jelas tidak akan menjadi individu yang sederhana. Oleh karena itu, bahkan Li Qingshan dan Chosens lainnya tidak berani mengecewakan penjaga mereka. Karena Yao Yao dan Tuntun sama kuatnya dengan Chosens, tidak diragukan lagi itu akan menjadi dorongan besar bagi kekuatan mereka jika keduanya bisa ikut mengintai area yang lebih dalam. Alis Yao Yao sedikit berkerut ketika dia mendengar ini, saat dia melirik Zhou Yuan. Utopia mitik dipenuhi dengan bahaya dan dia jelas khawatir meninggalkannya. Saat melihat reaksi Yao Yao, Li Qingshan dengan sedih memutar matanya ke arah Zhou Yuan dan berkata, dia bukan anak kecil, dan tidak perlu kamu mengasuhnya sepanjang waktu. Murid-murid lain tersenyum ketika mereka melirik dengan tatapan aneh di mata mereka. Namun, mayoritas agak iri. Lagi pula,
siapa yang tidak ingin kecantikan cantik terus-menerus memikirkan Anda? Selain itu, dia bahkan merupakan kekuatan besar. Di belakang Li Qingshan, Chu Qing dengan susah payah menarik Ye dan berkata, sungguh ajaib, gadis iblis kecil itu benar-benar tahu bagaimana menunjukkan kepedulian kepada seseorang. Namun, Ye jelas-jelas berada dalam suasana hati yang tertekan saat dia menyaksikan dengan ekspresi yang rumit, sementara sama sekali mengabaikan yang sebelumnya. Zhou Yuan mengabaikan pandangan semua orang, saat dia tersenyum dan mengangguk pada Yao Yao. Jangan khawatir, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan terlalu menderita selama dia tidak menemukan individu level Chosens. Selain itu, individu-individu tingkat terpilih ini kemungkinan semua menuju ke daerah yang lebih dalam, dan dia seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu mereka untuk saat ini. Selain itu, ia juga mengerti bahwa utopia mitik akan menjadi pengalaman pelatihan bagi mereka. Jika Yao Yao terus-menerus mengikuti di sisinya, ia kemungkinan besar tidak akan mampu membenamkan dirinya sepenuhnya dalam pengalaman ini. Memiliki seseorang yang melindungi Anda setiap saat pasti akan membuat Anda secara tidak sadar sedikit rileks. Untuk tumbuh lebih kuat, seseorang perlu berulang kali menembus batas kemampuannya. Bahkan sedikit relaksasi di dalam pasti akan mencegah seseorang mencapai batasnya. Yao Yao yang cerdas secara alami memahami niat Zhou Yuan. Setelah keheningan singkat, dia sedikit mengangguk mengakui. Sejujurnya, dia mengagumi aspirasi Zhou Yuan untuk tumbuh lebih kuat. Dia juga tidak ingin pedangnya tumpul karena perlindungannya. Yao Yao menginstruksikan, pastikan untuk ekstra hati-hati. Zhou Yuan tersenyum dan mengangguk. Li Qingshan menghela nafas lega. Meskipun Zhou Yuan berada di posisi 3 teratas di antara para murid utama saat ini, masih ada beberapa kesenjangan antara dia dan Chosens. Karena itu, sejujurnya itu akan menjadi pemborosan kekuatan pertempuran Yao Yao yang menakjubkan jika dia mengikutinya sebagai gantinya. Sementara mereka berbicara, lorong spasial di sekitar mereka mulai memudar, memungkinkan mereka untuk melihat siluet samar lanskap yang terdistorsi. Siap-siap, ekspresi Li Qingshan berubah serius. Zhou Yuan dan kepala murid lainnya berdiri, diikuti oleh banyak murid dari berbagai puncak. Rekan-rekan muridku, harap berhati-hati. Li Qingshan terdiam sesaat ketika dia melihat semua orang, sebelum dia berkata, aku harap tidak ada satupun dari kalian yang akan hilang ketika kita bertemu lagi. Semua orang juga terdiam. Di tempat seperti ini, tidak ada yang berani menjamin bahwa tidak akan terjadi kecelakaan bahkan dalam tim yang dipimpin oleh Chosens. Hati-hati, banyak murid menangkupkan tinju mereka bersama. Tatapan Zhou Yuan dan Yao Yao bertemu sejenak, sebelum dia menyingkirkan semua keraguan saat Genesis Ki mengalir keluar dari tubuhnya. Dia mengambil langkah ke depan, dan tubuhnya mulai turun dengan cepat ke bawah, melewati dinding lorong spasial setelah kontak. Matanya tertutup rapat. Di sini saya datang utopia mitik. Garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul entah dari mana di tanah berkabut, menembaki langit seperti komet, sebelum mendarat di bumi yang luas. Boom, boom. Sosok bersinar jatuh dari langit, menabrak bagian atas aula. Seluruh bukit segera runtuh, menciptakan keributan saat batu-batu besar berjatuhan. Tatapan tajam keluar dari debu, dengan cepat memindai sekeliling. Apakah ini utopia mitik? Zhou Yuan mengangkat kepalanya, saat dia mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Warna kabut memasuki matanya. Dia menyadari bahwa segala sesuatu di sini tampak sangat besar, pohon-pohon kuno menjulang tinggi seperti pilar-pilar raksasa, sementara hutan tampak tua dan megah. Seseorang merasa sangat kecil dibandingkan, menyebabkan rasa hormat terhadap tanah tanpa sadar naik dari dalam. Aura kuno dan primal memenuhi tempat itu. Kejadian Ki di sini begitu murni dan terkonsentrasi, Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam. Kejadian Ki sekitarnya segera berubah menjadi gumpalan Ki putih yang tersedot ke hidungnya. Ki disempurnakan, sebelum dikirim ke rumah tinggal Ki-nya. Zhou Yuan langsung terkejut menemukan bahwa setelah menyempurnakan napas kejadian Ki ini dari utopia mitik, bintang-bintang Genesis Ki di tempat tinggal Ki-nya tampak tumbuh sedikit lebih terang. Zhou Yuan tersentak, percaya itu mungkin salah saat ia dengan cepat menutup matanya untuk melakukan pemeriksaan lebih dekat. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya lagi, guncangan di dalam mereka tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Untuk berpikir bahwa Genesis Ki di sini memiliki efek memperbaiki bintang Genesis Ki seseorang. Gumam Zhou Yuan karena terkejut. Meskipun efek penyulingan lemah, periode berkepanjangan kultivasi damai di utopia mitik kemungkinan akan memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kualitas Genesis Ki seseorang. Ini benar-benar sebuah negeri harta karun. Zhou Yuan tidak bisa membantu tetapi mengucapkan pujian. Tatapannya melakukan sapuan lagi ke sekeliling, sebelum dia membuat gerakan meraih, ketika sebuah lentera kecil muncul di tangannya. Genesis Ki-nya mengalir masuk, menyebabkan lentera dengan cepat naik ke langit. Lentera kecil itu dengan cepat tumbuh ketika naik ke udara, sambil mengeluarkan sinar cahaya yang kuat, memungkinkannya terlihat jelas dari jauh bahkan di siang hari. Ini adalah salah satu alat komunikasi yang digunakan di antara para murid Sekte Changsuan, dan dapat dideteksi dalam radius beberapa ratus mil. Sementara lentera naik, Zhou Yuan duduk di tengah-tengah bebatuan yang tersebar, menutup matanya dan menunggu. Sementara itu, ia mulai menyerap Genesis Ki di sekitarnya untuk menghalau bintang-bintang Genesis Ki di tempat tinggal Ki-nya. Setelah setengah dupa waktu, suara angin deras terus terdengar, ketika sosok demi sosok melintas di langit, akhirnya mendarat di dekat lokasi Zhou Yuan. Kepala murid salam, Zhou Yuan. Ketika mereka melihat sosok Zhou Yuan, mereka segera menangkupkan tinju mereka tanpa ragu-ragu. Mata Zhou Yuan menyapu, saat dia mengangguk samar, sebelum dia berhenti pada sosok yang akrab dengan warna merah. Yang terakhir berseri-seri saat dia melihat ke belakang. Hong Yi. Zhou Yuan cukup terkejut. Sosok merah itu adalah Gu Hongyi. Zhou Yuan tidak menyangka bahwa dia juga akan berakhir di daerah yang sama dengan dirinya.
Ketua murid Zhou Yuan, saya menarik beberapa tali untuk masuk ke sini jadi saya akan mengandalkan Anda untuk merawat saya. Senyum indah Gu Hongyi menarik banyak pandangan sembunyi-sembunyi dari murid laki-laki di dekatnya. Gu Hongyi agak terkenal di sekte Changsuan. Dia cantik dan memiliki latar belakang yang kuat di sekte itu, menyebabkan murid laki-laki yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan minat padanya. Ada beberapa saudara senior-senior kecil dari puncak Changsuan di samping Gu Hongyi, yang masing-masing cantik dengan haknya masing-masing. Penampilan mereka segera menyebabkan murid laki-laki di sekitarnya menjadi sangat bersemangat. Zhou Yuan terkekeh sambil menatap Gu Hongyi yang tersenyum. Mereka berdua selalu bersahabat di gunung-gunung luar, dan dia tentu saja senang bertemu lagi. Jangan khawatir, ada banyak pahlawan di sini menunggu untuk menyelamatkan gadis dalam kesulitan. Zhou Yuan terkekeh. Sejujurnya, Gu Hongyi memang sedikit lebih lemah dari yang lain, tapi itu seperti yang dia katakan, meskipun dia sedikit kurang kuat, ikatannya cukup kuat. Karena itu, dia secara alami berhasil mendapatkan tempat untuk berpartisipasi dalam mitik utopia. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu, tetapi ketika mereka melihat bagaimana Gu Hongyi secara terbuka mengakuinya, tidak ada dari mereka yang merasakan kebencian terhadapnya, kejujurannya malah menimbulkan tawa dari mereka di dalam. Zhou Yuan menenangkan semua orang, sebelum dia berkata, kami akan menunggu sedikit lebih lama untuk melihat apakah ada murid lain yang mendarat di daerah ini. Sekelompok murid mengangguk mengakui, sebelum duduk di dekatnya. Gu Hongyi juga duduk dengan sesama saudara muridnya, bibirnya sedikit mengerucut saat dia melihat ke arah Zhou Yuan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Zhou Yuan jelas menjadi lebih dapat diandalkan. Setelah menjadi murid utama, kehadirannya juga membangkitkan kepercayaan diri lebih dari sebelumnya. Pertumbuhannya selama setahun terakhir tidak diragukan melebihi harapan semua orang. Hihi, apakah cinta mulai mengaduk di hatimu? Seorang saudara perempuan senior yang sedikit bermain-main menyodok pinggang ramping Gu Hongyi. Hongyi, kau roti kukus Changsuan Peak kami, dan siapa yang tahu berapa banyak orang yang memperhatikanmu. Jika Anda dicuri oleh puncak lain, orang-orang itu akan menjadi sangat menyedihkan. Murid perempuan lain menggoda dengan seringai nakal. Gu Hongyi tersipu sedikit ketika dia berkata, omong kosong apa yang kalian semburkan. Murid perempuan berkepala dingin lainnya dengan sungguh-sungguh berkata, tapi Hongyi, kepala murid Zhou Yuan benar-benar tidak buruk. Meskipun sudah kurang dari 2 tahun sejak ia bergabung dengan sekte, belum ada seorang pun yang berani meragukan bakat dan kemampuannya. Meskipun ada banyak individu yang luar biasa di sekte kami, mereka memang agak kurang jika dibandingkan dengan murid utama Zhou Yuan. Dia jelas mencoba menghasut sesuatu. Gu Hongyi memutar matanya pada gadis-gadis ini yang jelas-jelas hanya menginginkan kekacauan. Berhentilah mencoba untuk mengarahkan saya. Jika kalian para suami kecil telah jatuh cinta padanya, pergilah dan kejar dia untuk dirimu sendiri. Kata-kata ini menarik tawa lagi dari kelompok itu. Pada saat ini, seluruh dupa telah berlalu. Pada akhirnya, sekitar 10 murid bergegas-bergegas dari segala arah. Yang mengejutkan Zhou Yuan adalah bahwa Zhou Tai dan Lu Yan kebetulan berada di antara mereka. Saudara junior Zhou Yuan. Keduanya juga gembira dan terkejut saat melihat Zhou Yuan, jelas berharap diri mereka akan terpisah. Lagi pula dia adalah murid utama Saint Genesis Peak, dan jelas akan lebih nyaman bagi mereka untuk mengikutinya. Zhou Yuan menyeringai pada mereka berdua, sebelum melihat ke arah murid-murid lain saat dia perlahan berkata, kakak senior Li Qingshan telah menjelaskan sebelumnya bahwa tim akan dipimpin oleh para murid kepala. Karena kalian telah bertemu dengan saya akan memimpin tim ini. Siapapun yang memiliki keberatan harus mengajukannya sekarang. Petik 2. Ada lebih dari 70 murid di sini, yang terdiri dari anggota dari 7 puncak, termasuk SWOT Comet Peak. Zhou Yuan sudah terbiasa dengan Saint Genesis Peak yang dipilih oleh puncak-puncak lainnya. Dengan demikian, ia secara alami harus terlebih dahulu memantapkan dirinya untuk memimpin tim dengan benar. Namun, dia sedikit terkejut, karena tidak ada seorang murid pun yang mengajukan keberatan. Bahkan murid SWOT Comet Peak tetap diam. Para murid menangkupkan tinju mereka bersama dan dengan hormat berkata, kami akan mengikuti kepala murid Zhou Yuan. Zhou Yuan agak kagum dengan respons ini. Bagaimanapun, ia sudah terbiasa dengan kecaman kecil dari puncak-puncak lainnya, bahkan terhadap seorang murid utama seperti dirinya. Namun, dia agak lupa bahwa Saint Genesis Peak saat ini bukan lagi entitas yang sama seperti di masa lalu, dan dia juga bukan murid kepala yang baru karena dia sudah membuktikan kemampuannya dalam upacara Reservoir Genesis. Semua orang tahu bahwa Zhou Yuan adalah 3 teratas di antara 7 murid utama, dan memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk memimpin dia. Karena itu, alih-alih keberatan, mereka malah cukup senang bahwa mereka beruntung bertemu dengannya di sini. Karena prosesnya berjalan dengan lancar, Zhou Yuan tidak perlu melakukan hal lain. Zhou Yuan berdiri dan mengalihkan pandangannya ke arah barat daya. Karena semua orang ada di sini, ikuti langkahku saat kita menuju ke arah itu. Ada deposit esensi mitik Genesis 3 warna di sana, yang akan menjadi target pertama kami. Jika ada yang mencoba menghentikan kita, kami akan membiarkan mereka mengalami kekuatan sekte Changsuan kami. Ayo pergi. Dia memimpin ketika sosoknya melesat maju. Swoosh. Desir. Di belakangnya, beberapa lusin murid dari 7 puncak diikuti dengan cermat. Desir. Desir. Beberapa lusin sosok bersinar melewati di udara di atas tanah yang diisi dengan aura primal. Mereka tidak beristirahat, langsung menuju ke arah barat daya. Di bagian paling depan kelompok, Zhou Yuan memimpin kelompok. Pandangannya terus-menerus memindai lingkungan untuk memastikan bahwa mereka berada di jalan yang benar. Ketika mereka terbang, dia juga bisa merasakan beberapa tatapan memandang ke arah mereka dari tempat-tempat tersembunyi, tatapan yang sama sekali tidak ramah.
Tidak ada yang tahu berapa banyak faksi telah membanjiri utopia mitik, tetapi sudah pasti bahwa mereka semua melakukan segala yang mereka bisa untuk mengumpulkan esensi mitik Genesis. Dengan demikian, konflik secara alami tidak terhindarkan. Di tempat ini, bahkan nama 6 sekte tuan tidak akan cukup, dan yang paling berguna masih ukuran kepalan tangan seseorang. Jika terpilih dari 6 sekte entah bagaimana dipisahkan dari kelompok sementara tidak dalam kondisi optimal, ia kemungkinan akan menggambar banyak tatapan seperti serigala. Serigala-serigala ini akan menerkam tanpa ragu-ragu untuk merobek mangsa mereka begitu ada peluang atau kesempatan ditemukan. Untungnya, semua orang baru saja memasuki utopia mitik, dan masih sangat kidal. Oleh karena itu, meskipun orang memata-matai Zhou Yuan dan tim ini di sepanjang jalan, tidak ada yang bodoh atau cukup berani untuk maju dan menghentikan mereka. Setelah setengah hari, Zhou Yuan dan timnya akhirnya mendekati titik 3 warna yang berkedip pada peta. Swoosh! Beberapa lusin sosok mendarat di atas pohon kuno yang sangat besar ketika mereka melihat ke arah depan mereka, di mana sebuah gunung telah muncul dalam pandangan mereka. Itu bukan gunung yang sangat megah atau tinggi, dan Zhou Yuan dan yang lainnya bisa melihat tanda cahaya samar di salah satu dinding tebing. Rune bercahaya adalah segel dari sekte Changsuan mereka. Ini harusnya tempatnya. Segel itu memastikan bahwa mereka tidak berada di lokasi yang salah. Sukacita muncul di wajah para murid lainnya. Tapi sepertinya agak terlalu sepi, gumam Gu Hongyi dengan bingung. Dalam perjalanannya, mereka telah menemukan beberapa Genesis Beast yang asli dari utopia mitik. Genesis Beast ini adalah ginormous, dan tampaknya tidak bijaksana untuk memprovokasi mereka. Oleh karena itu, kelompok tersebut menghindari pertemuan. Namun, akankah tempat di mana esensi Genesis mitik Genesis 3 warna disembunyikan begitu tenang? Zhou Yuan mengangguk setuju. Kami akan membagi menjadi 10 partai dan mengintai daerah pertama. Kirimkan sinyal jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Para murid yang bisa mendapatkan tempat untuk memasuki utopia mitik adalah elit dari sekte Changsuan. Dengan demikian, mereka dengan cepat mulai berpisah setelah mendengar instruksi Zhou Yuan, sebelum dengan cepat menembak maju dan mendarat di gunung. Zhou Yuan berkata kepada Gu Hongyi, Zhou Tai, Lu Yan dan beberapa orang lain di dekatnya, kalian akan mengikuti saya. Sosoknya berlari ke depan, memimpin kelompok itu ke gunung. Mereka berkelok-kelok melalui hutan gunung, dengan cepat menuju puncak. Seluruh kelompok mempertahankan kewaspadaan mereka, kejadian ki berputar-putar di sekitar tubuh mereka, siap untuk berperang setiap saat. Namun, Zhou Yuan dan yang lainnya agak terkejut, karena mereka tidak menemukan penghalang sampai ke puncak. Tampaknya tidak ada binatang kejadian di gunung ini. Di puncak gunung, tim-tim lain tiba satu demi satu, menggelengkan kepala untuk menunjukkan bahwa mereka tidak menemukan sesuatu yang luar biasa di sepanjang jalan. Zhou Yuan sedikit mengernyit. Apakah benar-benar tidak ada bis Genesis di sini? Di sampingnya, Zhou Tai ragu-ragu sejenak, sebelum dia berkata, saya tidak merasakan undulasi aneh di sini, dan sepertinya tidak ada esensi Genesis mitik Genesis. Murid-murid lain agak kecewa. Sepertinya keberuntungan mereka tidak baik. Meskipun pernah ada esensi mitik Genesis 3 warna di sini, tampaknya tidak ada yang lahir saat ini. Zhou Yuan tidak mengatakan apa-apa, dan malah mengangkat kepalanya untuk mengamati puncak gunung di sekitarnya. Batu-batu berserakan di mana-mana, membuat tempat itu tampak agak sunyi. Hanya satu pohon kuno yang menjulang di tengah-tengah bebatuan, tetapi tampaknya pohon itu layu. Cabang dan daun yang tak terhitung jumlahnya terbaring lemah di tanah, seolah-olah kehabisan energi. Dia tidak bisa merasakan gelombang yang aneh, dan tempat itu sepertinya ditutupi aura tanpa kehidupan. Mata Zhou Yuan sedikit menyipit saat dia tiba-tiba mulai berjalan lambat menuju pohon yang layu. Dengan genggaman tangannya, Heavenly Yuan Bruce muncul dan dengan cepat membesar. Ujung sikat diseret di sepanjang tanah, meninggalkan jejak bunga api. Murid-murid lain agak bingung oleh tindakan Zhou Yuan, karena mereka melemparkan tatapan bingung ke arah pohon tua yang layu. Apakah ada masalah dengan pohon ini? Tetapi tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat merasakan apapun dari pohon yang layu. Zhou Yuan mengabaikan mereka, terus menatap pohon itu saat dia perlahan mendekat. Genesis Ki bangkit di sekeliling tubuhnya, pertanda bahwa ia berniat untuk menyerang secara nyata. Dia semakin dekat dengan setiap langkah, dan segera selusin kaki dari pohon kuno layu. Namun, saat dia hendak mengambil langkah lain, cabang-cabang yang tergeletak lemah di tanah tiba-tiba melesat, berkilau dengan cahaya seperti malam saat mereka merobek udara dan dengan ganas mendorong ke arah Zhou Yuan. Serangan seperti itu akan benar-benar menangkap seseorang yang tidak siap. Para murid sekitarnya berteriak kaget, memikirkan bahwa memang ada masalah dengan pohon tua yang layu. Dentang, dentang. Rambut seputih salju melaju ke depan, berbenturan dengan cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya seperti logam yang menyerang logam. Percikan terbang ke segala arah saat undak-undak mengamuk itu menghempaskan batu-batu yang berserakan di tanah. Langkah kaki Zhou Yuan berhenti, memegang Heavenly Yuan Bruce ketika rambut-rambutnya menjangkau ke depan untuk bertahan melawan serangan mematikan dari banyak cabang. Dia menatap dengan acuh tak acuh pada pohon tua yang layu dan berkata, kamu menyembunyikan dirimu dengan sangat baik, tapi sayang sekali kamu tidak cukup pintar. Yang saya lakukan adalah mencoba menakuti Anda sedikit, dan Anda sudah mengungkapkan diri Anda sendiri. Petik 2. Kemampuan penyembunyian pohon tua yang layu memang kelas atas, dan bahkan Zhou Yuan tidak bisa merasakan apapun. Namun, ini juga alasan mengapa ia mulai curiga bahwa ada sesuatu yang salah. Pohon biasa akan mengeluarkan jejak kejadian ki yang sangat lemah bahkan dalam keadaan layu. Namun, pohon tua ini sebelum mereka bahkan tidak memberikan sedikit pun tanda-tanda kejadian ki. Alih-alih, akan mengejutkan jika tidak ada yang salah. Pohon tua mengeluarkan desisan menusuk.
Tampilan layu di cabang-cabangnya dengan cepat memudar, digantikan oleh tembaga seperti kilau yang berkedip-kedip dingin di bawah sinar matahari. Desir. Detik berikutnya, cabang-cabang pohon yang tajam memenuhi langit, seperti sejuta pedang saat mereka menyerang ke arah Zhou Yuan dengan keganasan yang tak tertandingi. Pergi, bantu kepala murid Zhou Yuan. Para murid lainnya segera berteriak ketika mereka melihat ini, ketika mereka melepaskan rentetan serangan Genesis Ki yang berbenturan dengan cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya. Boom, boom. Urusan mengamuk Genesis Ki menyapu keluar, menghancurkan banyak batu yang tersebar di tanah. Dengan keganasan serangan mereka dan keuntungan mereka dalam jumlah, tidak mengherankan bahwa para murid menang, dan memaksa kembali cabang-cabang tembaga. Namun, pohon tembaga tua itu jelas memiliki kemampuan yang sangat unik. Cabang-cabang yang telah hancur berantakan dengan cepat menyesal, sementara Genesis Ki melonjak keluar untuk memblokir serangan para murid Sekte Changsuan. Zhou Yuan menyaksikan adegan ini dengan takjub. Orang harus tahu bahwa para murid ini adalah elit dari Sekte Changsuan, dan adalah individu tingkat jenius bahkan jika ditempatkan di tempat lain. Namun, gabungan mereka mungkin tidak banyak berguna melawan pohon tembaga tua. Namun, dia juga bisa melihat bahwa kemampuan regeneratif pohon tembaga tua itu luar biasa. Itu berhasil pulih dengan cepat tidak peduli berapa banyak kerusakan yang dideritanya, sementara juga memiliki persediaan Genesis Ki yang tak ada habisnya. Tanpa murid lain untuk mengambil beberapa tekanan darinya, Zhou Yuan kemungkinan akan dipukuli hitam dan biru dalam pertarungan 1 lawan 1. Gu Hongyi tiba-tiba muncul di samping Zhou Yuan dan berkata dengan suara rendah, "Zhou Yuan, ini mungkin pohon cacing tembaga mitik." Pohon cacing tembaga mitik. Zhou Yuan terkejut. Itu adalah Genesis Beast yang sangat aneh. Pohon di luar hanyalah cangkang, sedangkan wajah aslinya adalah cacing tembaga mitik yang tersembunyi di dalamnya. Jika cacing itu tidak terbunuh, pohon tembaga akan mirip dengan makhluk immortal dan dapat terus bertarung tanpa batas. Namun, cacing tembaga mitik sangat terampil menyembunyikan diri, dan pada dasarnya menyatu dengan pohon, membuatnya mustahil untuk ditemukan. Khawatir muncul di wajah Gu Hongyi yang cantik. Jika mereka gagal menemukan cacing tembaga mitik, bahkan terpilih tidak akan bisa membunuh makhluk ini. Zhou Yuan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka akan bertemu lawan yang merepotkan dalam pertempuran pertama mereka. Gu Hongyi ragu-ragu sejenak, sebelum dia berkata, "Saran saya adalah mundur agar tidak menghabiskan energi kita di sini. Ada banyak faksi di daerah ini, dan jika kita menghabiskan terlalu banyak energi, yang lain mungkin akan mengambil keuntungan." Zhou Yuan perlahan berkata, "Tapi setidaknya ada peluang 80% bahwa akan ada esensi mitik Genesis 3 warna di sini." Gu Hongyi dengan lembut menggigit bibir merahnya. Munculnya pohon cacing tembaga mitik memang pertanda bahwa ini bukan lokasi biasa. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa memang ada esensi Genesis 3 warna di sini. Tapi pohon cacing tembaga mitik terlalu sulit untuk dihadapi, dia tersenyum pahit. Mata Zhou Yuan sedikit menyipit, jari-jarinya berirama menepuk Heavenly Yuan Bruise saat ia bergumam, pandai menyembunyikan diri sendiri ya. Setelah selusin napas, jari-jarinya tiba-tiba berhenti ketika senyum muncul dari sudut mulutnya. Matanya terpejam sesaat, sebelum membuka lagi sepersekian detik kemudian. Dekoder Saint Rune, dunia sebelum dia langsung mulai berubah. Tatapan Zhou Yuan terkunci pada pohon tua, saat mulai berubah. Selanjutnya, dia melihat cacing hijau sepanjang kaki muncul, dengan malas duduk-duduk di tempat tertentu di pohon. Itu menyerap Genesis Ki dari bumi melalui cabang-cabang pohon, dan kemudian menuangkannya ke pohon yang masih bertarung melawan banyak murid. Namun, tiba-tiba tersentak pada saat ini, saat mengangkat matanya untuk melihat Zhou Yuan dengan kaget dan takut, jelas merasakan bahwa tubuhnya telah terdeteksi. Perasaan takut menyelimutinya karena cepat turun ke bawah, berniat untuk lari ke tanah. Swoosh! Sosok Zhou Yuan tiba-tiba berubah saat dia berlari ke depan. Cabang-cabang tembaga yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke arahnya, tetapi tidak dapat menyentuh bahkan sudut pakaiannya. Di bawah tatapan heran dari banyak murid, dia muncul tepat di depan batang pohon. Genesis Breaker, rambut putih Heavenly Yuan Bruise dengan cepat mengambil kilau hitam pekat, berkilau dengan ketajaman tak tertandingi yang tak tertandingi. Bis, yang dilihat semua orang hanyalah kilatan hitam yang mengarah ke titik tertentu di pohon tembaga. Cahaya hitam dengan mudah menembus kulit tembaga yang keras, sebelum tiba-tiba menyapu ke samping. Seluruh belalainya tampaknya telah dipotong menjadi 2. Namun, batang pohon tidak tumbuh lagi, karena pekikan yang menyedihkan terdengar ketika ujung sikat berayun ke samping. Semua murid melihat cacing kaki hijau panjang diangkat oleh sikat, berjuang keras sebelum kekuatan hidupnya perlahan memudar. Gemuruh. Setelah kematian cacing hijau itu, pohon tua itu hancur berkeping-keping. Bis-bis. Ketika pohon kuno tumbang, untaian cahaya tiba-tiba bangkit dari reruntuhannya. 3 warna bisa dilihat dalam cahaya saat ia berputar secara misterius. Seolah-olah itu lahir dari bumi, dan mengeluarkan sensasi mistis. Tatapan semua orang terpaku pada cahaya. Detik berikutnya, ekstasi mulai membanjiri wajah mereka. Mereka semua tahu persis apa itu adalah hal yang paling mereka dambakan dalam utopia mitik. Esensi Genesis mitik, dan itu bahkan 3 warna. 506